Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Alana. Aku kira tugasku hanya menjadi tameng hidup bagi seorang duda kaya raya demi uang operasi ayahku. Tapi aku salah besar. Aku tidak tahu bahwa tanda tangan di atas kertas kontrak kerja itu adalah awal dari petaka yang memaksaku menikahi bosku sendiri, demi warisan 300 triliun rupiah yang berlumuran darah. Bagaimana caraku bertahan di tengah keluarga yang saling membunuh ini? Simak kisahku. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Hujan deras mengguyur kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat malam itu. Langit seolah menangis menemani nasibku yang babak belur. Bau aspal basah bercampur dengan aroma sampah busuk dan keringat manusia menyeruak masuk ke dalam hidungku, membuat perutku mual. Di sebuah gudang bekas pabrik tekstil yang pengap dan minim cahaya, aku berdiri dengan napas terengah-engah. Dadaku naik turun menahan perih. Di depanku seorang pria bertubuh 2 kali lipat lebih besar dariku sedang menyeringai, memamerkan gigi kuningnya yang menjijikkan seolah dia baru saja melihat mangsa yang empuk. Suara teriakan penonton bayaran berdengung di telingaku seperti lebah yang marah, tapi aku mencoba mematikan indera pendengaranku. Fokusku hanya satu saat ini. Menjatuhkan raksasa di depanku ini dan membawa pulang amplop coklat berisi uang tunai 3 juta rupiah. Hanya 3 juta rupiah. Nominal yang mungkin bagi sebagian orang di gedung-gedung tinggi Jakarta Selatan hanya cukup untuk sekali makan malam mewah atau membeli sepasang sepatu. Tapi bagiku, uang itu adalah nyawa. Itu adalah biaya cuci darah ayah untuk minggu ini. Pria itu menerjang maju dengan brutal. Aku mengelak ke kiri dengan gerakan refleks yang sudah terlatih selama bertahun-tahun di jalanan. Kepalan tangannya yang sebesar batu bata menghantam udara kosong di samping telingaku. Angin pukulannya terasa menyambar pipiku. Aku melihat celah terbuka di pertahanannya. Dengan sisa tenaga yang ada dan rasa sakit di rusuk kiri, aku melayangkan tendangan memutar tepat ke arah rahangnya. Bunyi benturan tulang terdengar ngilu di tengah riuh teriakan penonton. Pria itu goyah, matanya memutih, lalu tubuh besarnya ambruk ke lantai beton seperti pohon beringin tua yang ditebang paksa. Hening sejenak menyelimuti ruangan lembab itu, sebelum akhirnya sorak-sorai penonton meledak memekakkan telinga. Aku menang. Lagi-lagi aku menang. Namun kemenangan ini terasa hampa dan pahit. Saat aku berjalan keluar dari ring haram itu sambil memegangi rusukku yang terasa nyeri hebat, manajer pertarungan melempar amplop itu ke dadaku dengan kasar. Ia tidak menatap mataku, seolah aku hanyalah binatang aduan yang sudah selesai masa pakainya malam ini dan tidak berharga lagi. Aku berjalan menyeret kaki menuju halte busway, menembus hujan yang semakin gila. Air hujan membasahi luka di pelipisku. Rasanya perih tapi hatiku jauh lebih perih. Ponselku bergetar di saku celana jeansku yang basah. Satu pesan masuk dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu adalah tagihan susulan obat-obatan yang tidak ditanggung asuransi kesehatan rakyat miskin. Jumlahnya membuat kepalaku pening seketika. 3 juta yang baru saja kudapat dengan bertaruh nyawa, ternyata masih kurang. Masih sangat kurang. Aku menatap langit Jakarta yang kelabu, air hujan menyatu dengan air mataku yang tanpa sadar menetes di pipi. Ya Allah, sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Sampai kapan hamba-Mu ini harus membiarkan tubuh ini dihajar habis-habisan, hanya untuk memperpanjang napas ayah 1 hari lagi? Kadang aku bertanya dalam hati, apakah Engkau sedang menguji batas kesabaranku? Atau Engkau memang sudah melupakan hamba-Mu yang kotor ini? Perjalanan pulang ke rumah kontrakan kami di gang sempit daerah Tambora terasa sangat panjang dan melelahkan. Gang itu begitu sempit dan kumuh. Bahkan motor pun harus melipat spion untuk bisa lewat saking padatnya perumahan di sana. Di sanalah aku tinggal. Di sebuah rumah petak berukuran 3 kali 4 meter yang lembab, bocor, dan minim cahaya matahari. Saat aku membuka pintu kayu yang sudah lapuk dimakan rayap itu, bau obat-obatan menyengat langsung menyambutku. Di atas kasur tipis di sudut ruangan, ayah terbaring lemah tak berdaya. Tubuhnya yang dulu gagah saat menjadi pelatih silat kebanggaan kampung, kini tinggal tulang berbalut kulit. Wajahnya pucat pasi seperti mayat,
dan napasnya terdengar berat serta berbunyi, seolah setiap tarikan napas adalah perjuangan hidup dan mati baginya. Aku buru-buru menyeka wajahku yang basah, memasang senyum palsu terbaikku. Aku tidak ingin ayah melihat lebam biru di sudut bibirku ataupun mata sembabku. Ayah membuka matanya perlahan saat mendengar langkah kakiku yang berat. Matanya yang cekung menatapku sayu penuh kasih sayang namun juga penuh rasa bersalah. "Alana, kamu sudah pulang, Nak." Suara ayah terdengar lirih seperti bisikan kering daun jatuh. Aku mendekat, duduk di tepi kasur dan menggenggam tangannya yang dingin dan kasar. Tangan inilah yang dulu membesarkanku seorang diri setelah ibu meninggal dunia. Tangan inilah yang mengajariku cara mengepal tinju agar tidak ada laki-laki yang berani macam-macam padaku. Dan sekarang, tangan ini begitu rapuh, seolah bisa remuk jika aku menggenggamnya terlalu erat. "Sudah ya." Alana bawa makanan kesukaan ayah, bubur ayam tanpa santan, kataku berbohong dengan lancar. Padahal aku hanya membawa obat-obatan generik. Ayah mencoba tersenyum, tapi kemudian batuk hebat menyerangnya. Tubuhnya terguncang hebat di atas kasur tipis itu. Aku panik luar biasa. Segera memijat punggungnya dan membantunya minum air hangat. Darah segar terlihat di tisu bekas batuknya. Jantungku rasanya berhenti berdetak melihat warna merah itu. Gagal ginjal, ayah sudah komplikasi ke jantung dan paru-paru. Dokter bilang, ayah butuh operasi transplantasi ginjal segera, atau aku akan kehilangan dia selamanya. Aku tidak sanggup melanjutkan kalimat itu, bahkan di dalam pikiranku sendiri. Biayanya ratusan juta rupiah. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Menjual ginjalku sendiri pun tidak akan cukup karena riwayat kesehatanku yang buruk akibat sering bertarung di ring ilegal. Malam itu, setelah ayah tertidur pulas karena pengaruh obat penenang dosis tinggi, aku duduk bersimpuh di lantai yang dingin. Aku bersujud lama sekali dalam diam. Aku mengadu pada Allah dengan segala kerendahan hati. Aku menangis tanpa suara agar ayah tidak terbangun. "Hamba bersedia melakukan apa saja ya Allah. Apa saja, asalkan ayah sembuh. Izinkan hamba berbakti sedikit lebih lama lagi pada orang tua hamba. Jangan ambil dia sekarang. Hamba belum siap hidup sendirian di dunia yang kejam ini." Tiba-tiba, ponselku berdering pelan memecah keheningan malam. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Biasanya aku tidak mengangkat nomor asing. Takut itu penagih utang atau orang jahat. Tapi entah kenapa, malam itu jariku tergerak untuk menggeser tombol hijau seolah ada kekuatan lain yang menuntunku. "Halo," suara berat seorang pria terdengar di seberang sana. Suaranya tegas, dingin, dan berwibawa. Tipe suara orang yang terbiasa memberi perintah. "Siapa ini?" tanyaku waspada. "Namaku tidak penting. Yang penting adalah apa yang bisa aku tawarkan padamu, Alana, putri dari Bapak Haryo Kusuma." Darahku berdesir hebat. Dia tahu nama lengkapku. Dia tahu nama ayahku. Apakah ini ancaman dari musuh-musuhku di ring pertarungan? "Jangan tutup teleponnya jika kamu ingin ayahmu selamat," lanjut suara itu datar, seolah bisa membaca pikiranku yang sedang panik. "Aku tahu kamu butuh uang 500 juta rupiah untuk operasi transplantasi dan perawatan pasca operasi ayahmu. Aku bisa memberikannya padamu besok pagi secara tunai." Napasku tercekat di tenggorokan. 500 juta. Itu angka yang mustahil bagiku. Itu angka hayalan. "Apa maumu?" tanyaku dengan suara bergetar menahan tangis dan harapan. "Datanglah ke alamat yang aku kirimkan sekarang. Gudang logistik nomor 9 di Pelabuhan Tanjung Priok. Jam 1 dini hari nanti. Jangan terlambat 1 detik pun. Ini adalah wawancara kerja. Jika kamu lolos, uang itu milikmu. Jika kamu gagal, anggap saja kita tidak pernah bicara dan bersiaplah mengubur ayahmu." Klik. Sambungan terputus begitu saja. Aku menatap layar ponsel dengan bingung dan takut. Sebuah pesan masuk berisi koordinat lokasi. Tanjung Priok. Jam 1 pagi. Itu adalah sarang preman, mafia pelabuhan, dan tempat paling berbahaya di Jakarta Utara saat malam hari. Tapi tawaran 500 juta itu terus terngiang di kepalaku seperti mantra. Aku menoleh ke arah ayah yang sedang tidur dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya damai namun menyiratkan kesakitan yang dalam. Aku tidak punya pilihan lain.
Logika menyuruhku untuk tidak pergi karena itu pasti jebakan. Tapi cinta memaksaku untuk nekat. Aku mengambil jaket kulit hitamku yang sudah lusuh, menyembunyikan pisau lipat kecil di balik sepatu botku untuk berjaga-jaga, dan mencium kening ayah pelan penuh sayang. Tunggu Alana pulang ya. Alana janji akan bawa kabar baik, bisikku pelan. Aku memacu motor bututku membelah jalanan Jakarta yang mulai sepi. Angin malam menusuk tulang. Tapi adrenalin membakar darahku membuatku tetap terjaga. Perjalanan dari Tambora ke Tanjung Priok memakan waktu 40 menit. Semakin dekat ke pelabuhan, suasana semakin mencekam dan gelap. Truk-truk kontainer besar berlalu lalang seperti monster besi raksasa yang siap melindas siapa saja. Sesampainya di koordinat yang dituju, aku melihat sebuah gudang tua yang tampak terbengkalai dari luar. Dindingnya penuh coretan dan ilalang tumbuh liar. Namun anehnya, ada beberapa mobil hitam mewah mengkilap terparkir rapi di depannya. Penjagaan sangat ketat. Pria-pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi dan alat komunikasi di telinga berjaga di setiap sudut dengan tatapan tajam. Seorang penjaga bertubuh kekar menahan motorku di gerbang. Alana, kataku singkat sambil menunjukkan pesan undangan di ponselku. Dia mengangguk tanpa ekspresi. Lalu memberiku isyarat tangan untuk memarkir motor dan masuk melalui pintu samping besi. Jantungku berdegup kencang tak karuan. Ini bukan wawancara kerja biasa. Ini terasa seperti masuk ke kandang singa. Saat aku melangkah masuk ke dalam gudang, aku terkejut setengah mati. Bagian dalamnya sangat luas dan terang benderang oleh lampu sorot berkekuatan tinggi. Di tengah ruangan yang luas itu, sudah berkumpul sekitar 20 orang. Dan demi Allah, mereka bukan orang sembarangan. Aku mengenali beberapa wajah dari berita kriminal. Ada mantan atlet bela diri campuran yang pernah masuk berita karena kasus penganiayaan berat, ada bekas anggota pasukan khusus yang dipecat tidak hormat karena insiden berdarah, bahkan ada seorang pembunuh bayaran yang rumornya sering disewa mafia kelas kakap. Mereka semua berotot, bertampang garang, penuh luka parut, dan memancarkan aura pembunuh yang kental. Aku merasa sangat kecil. Aku hanyalah gadis setinggi 165 cm di antara para raksasa yang haus darah ini. Beberapa dari mereka menatapku dengan tatapan meremehkan dan menjijikkan. Ada yang bersiul menggoda, ada yang tertawa mengejek melihat penampilanku. Mau melamar jadi sekretaris Neng? Salah tempat kamu. Pulang sana cuci piring. Celetuk seorang pria botak dengan tato naga merah melilit di lehernya sambil tertawa lepas. Aku diam saja. Memilih berdiri di sudut ruangan yang gelap, mengamati situasi dengan waspada. Instingku mengatakan ini adalah jebakan maut, atau mungkin sebuah arena kematian gladiator modern. Tiba-tiba, suara dengungan pelantang suara terdengar nyaring, membuat semua orang terdiam seketika. Di lantai 2 gudang itu, di balik kaca tebal yang gelap, seseorang sedang mengawasi kami seperti Tuhan yang melihat semut. Suara yang sama dengan yang meneleponku tadi terdengar menggema melalui pengeras suara di seluruh ruangan gudang. Selamat datang, para sampah masyarakat yang terpilih. Kalimat pembuka yang sangat manis dan menghina. Semua orang tampak tersinggung dan marah, tapi tidak ada yang berani protes atau berteriak. Kalian ada di sini karena kalian butuh uang. Dan saya ada di sini karena saya butuh anjing penjaga. Tapi saya tidak butuh anjing yang hanya bisa menggonggong. Saya butuh serigala yang siap mati demi tuannya. Suasana menjadi tegang seketika. Udaranya terasa berat dan mencekik. Tugas kalian sederhana. Di tengah ruangan ini akan dijatuhkan sebuah tas koper berisi kontrak kerja senilai 500 juta rupiah tunai di muka, dan gaji bulanan 100 juta rupiah. Siapapun yang memegang tas itu terakhir kali saat sirine berbunyi dalam waktu 10 menit, dia yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Hanya satu orang yang akan diterima. Aku menelan ludah dengan susah payah. 20 orang profesional pembunuh, 1 tas uang, dan aturan rimba. Ini bukan wawancara kerja. Ini tawuran massal yang dilegalkan. Tidak ada peraturan baku. Senjata tumpul diperbolehkan. Membunuh dilarang, tapi membuat cacat atau patah tulang dipersilakan. Lampu sorot tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Sebuah tas koper aluminium jatuh dari langit-langit dengan dentuman keras, tepat di tengah kerumunan para peserta. Mulai. Detik itu juga, neraka bocor di Jakarta Utara.
Pria botak bertato naga itu langsung menerjang ke arah tas dengan nafsu membunuh. Tapi belum sempat dia menyentuh gagang koper, seorang pria lain menghantam kepalanya dengan kursi besi lipat. Darah segar muncrat ke lantai. Pria botak itu tumbang. Aku mundur cepat, menempelkan punggungku ke dinding beton yang dingin. Aku tidak boleh gegabah. Jika aku masuk ke tengah pusaran perkelahian itu sekarang, aku akan mati konyol terinjak-injak oleh mereka. Aku harus menggunakan otak cerdik, bukan hanya otot. Aku melihat mereka saling baku hantam tanpa ampun. Suara tulang patah, teriakan kesakitan, dan umpatan kotor memenuhi ruangan gudang. Ini gila. Benar-benar gila. Tapi bayangan wajah ayah di rumah sakit membuat kakiku tetap berpijak kuat di sana. Aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Aku melihat seorang wanita lain, berbadan kekar seperti Binaragawati, mencoba mengambil tas itu. Dia berhasil memegangnya, tapi 3 orang pria langsung mengeroyoknya tanpa belas kasihan. Dia dibanting ke lantai beton tanpa ampun. Hatiku ngilu melihatnya, tapi aku tidak bisa menolong. Di sini, simpati adalah kelemahan yang mematikan. Waktu berjalan lambat seperti siput. Sudah 5 menit berlalu. Setengah dari peserta sudah terkapar di lantai, mengerang kesakitan atau pingsan berdarah-darah. Tinggal 10 orang yang masih berdiri, termasuk aku yang belum bergerak sedikit pun dari sudut ruangan. Kenapa diam saja cantik? Takut kukunya patah ya? Seorang pria besar dengan bekas luka bakar mengerikan di separuh wajahnya berjalan mendekatiku. Dia tidak tertarik pada tas uang itu. Dia tertarik menghabisiku karena aku terlihat paling lemah dan mudah dihancurkan. Dia memegang sebuah tongkat bisbol besi di tangannya. Minggir, kataku dingin dan tegas. Pria itu tertawa meremehkan, lalu mengayunkan tongkat besinya sekuat tenaga ke arah kepalaku. Jika kena, kepalaku pasti pecah. Aku menunduk cepat. Angin ayunan tongkat itu terasa menyambar rambutku yang terikat. Aku tidak punya senjata, tapi aku punya kecepatan. Saat dia hendak mengayunkan tongkatnya lagi, aku meluncur ke bawah, menyapu kakinya dengan tendangan keras. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. Belum sempat dia bangun, aku melompat, menendang dadanya dengan kedua kakiku sekuat tenaga, membuatnya terpental menabrak dinding gudang. Dia pingsan seketika. Tindakan itu menarik perhatian peserta lain yang tersisa. Kini, 3 orang pria menatapku dengan pandangan berbeda. Mereka menyadari bahwa si gadis kecil ini bukan sekadar hiasan atau pemanis ruangan. Mereka meninggalkan tas itu sejenak dan mulai berjalan mengepungku. Matilah aku. 1 lawan 1 aku mungkin menang. Tapi 1 lawan 3 dengan orang-orang sekelas monster pembunuh ini, peluangku nyaris 0. Aku melirik ke atas, ke arah kaca gelap di lantai 2. Aku tahu ada yang sedang menonton di sana sambil menikmati pertunjukan berdarah ini seperti Kaisar Romawi. Dalam hati aku bersumpah, jika aku selamat malam ini dan bertemu dengan orang di balik kaca itu, aku akan memaki wajahnya karena memperlakukan manusia seperti binatang. Tapi untuk sekarang, aku harus bertahan hidup. 3 pria itu menyerang bersamaan dari 3 arah berbeda. Aku melompat ke atas tumpukan palet kayu, menghindari sergapan maut mereka. Aku berlari di sepanjang dinding, melakukan manuver parkour untuk membingungkan mereka. Aku tidak menyerang balik, aku hanya menghindar dan membiarkan mereka saling bertabrakan karena emosi yang tidak terkontrol. Sisa waktu tinggal 1 menit lagi. Tas koper itu tergeletak di tengah genangan darah dan keringat. Tidak ada yang berani mengambilnya karena siapapun yang menyentuhnya akan langsung diserang beramai-ramai. Ini kesempatanku satu-satunya. Dengan sisa tenaga dan napas yang hampir habis, aku melihat ada tabung pemadam api ringan berwarna merah di dekat pilar beton. Aku menyambarnya. Bukan untuk memukul, tapi aku mencabut pin pengamannya dan menyemprotkan isinya ke arah kerumunan pria yang menghalangiku. Kabut putih tebal memenuhi ruangan dalam sekejap, membuat mereka batuk-batuk hebat dan kehilangan pandangan. Dalam kekacauan asap putih itu, aku menahan napas, menerobos masuk ke dalam kabut. Mataku perih bukan main, tapi tanganku meraba-raba lantai dengan panik. Dapat. Tanganku mencengkeram gagang koper yang dingin itu. Namun, saat aku hendak menariknya, sebuah tangan besar lain mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Cengkeraman itu begitu keras hingga rasanya tulang pergelangan tanganku mau remuk.
Kabut mulai menipis perlahan. Di hadapanku, berdiri seorang pria yang sejak tadi diam di sudut gelap. Dia belum terluka sedikitpun. Pakaiannya masih rapi. Matanya tajam dan dingin seperti elang. Dan dia tidak terlihat seperti preman jalanan, melainkan seperti pembunuh profesional yang sangat terlatih dan efisien. "Lepaskan, atau tanganmu patah," bisiknya dingin tepat di depan wajahku. Sirine berbunyi nyaring memekakkan telinga. Waktu habis. Posisi kami terkunci. Aku memegang tas koper, dan dia memegang tanganku yang memegang koper. Kami berdua berdiri di tengah arena, dikelilingi tubuh-tubuh yang mengerang kesakitan. Dari pengeras suara itu terdengar lagi. Kali ini ada nada kepuasan di sana. Menarik. Sangat menarik. Pintu utama gudang terbuka lebar. Puluhan penjaga bersenjata laras panjang masuk dengan tegap, mengarahkan moncong senjata ke arah kami semua. Permainan selesai. Kalian berdua, naik ke atas. Sekarang. Pria yang mencengkeramku melepaskan tangannya dengan kasar. Dia menatapku sebentar dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin kaget ada wanita yang bisa bertahan sampai akhir, lalu berjalan menuju tangga besi. Aku mengikutinya dengan napas tersengal dan tubuh gemetar. Masih memeluk erat tas koper itu di dadaku seolah itu adalah nyawa ayahku. Kami dibawa masuk ke sebuah ruangan mewah di lantai 2. Kontras sekali dengan gudang kotor dan berdarah di bawah. Di ruangan itu, duduk seorang pria parubaya di atas kursi kulit yang besar dan megah. Usianya mungkin sekitar 50 tahun, tapi karismanya membuat ruangan terasa sesak. Rambutnya memutih di bagian pelipis, wajahnya tegas, tampan namun memancarkan aura kesepian dan kesedihan yang mendalam. Dia mengenakan setelan jas abu-abu yang harganya mungkin bisa membeli seluruh harga diri orang-orang di bawah sana. Dia adalah Tuan Arka. Sosok yang selama ini hanya kulihat di majalah bisnis dan televisi sebagai salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di Indonesia. Pemilik konglomerasi properti dan tambang terbesar. Dia menatap pria di sampingku, lalu menatapku. Matanya berhenti lama di wajahku yang lebam, berdarah, dan kotor. "Siapa namamu?" tanyanya padaku dengan suara bariton yang dalam. "Alana," jawabku singkat, berusaha terlihat tegar meski kakiku gemetar. "Kenapa kamu tidak membunuh atau mematahkan leher lawanmu tadi saat punya kesempatan? Kamu justru menggunakan alat pemadam api dan kabur. Itu tindakan pengecut bagi seorang petarung yang ingin jadi pengawal." Aku menatap matanya tajam, melupakan rasa takutku pada orang kaya ini. "Saya di sini untuk menjadi pelindung, Tuan. Bukan pembunuh." Seorang pengawal harusnya berpikir bagaimana cara menyelamatkan klien dan keluar dari bahaya secepat mungkin, bukan sibuk meladeni musuh sampai mati konyol. Alat pemadam itu adalah cara tercepat untuk mengamankan objek tanpa membuang tenaga sia-sia. Hening. Ruangan itu sunyi senyap. Pria pembunuh di sampingku melirikku, sedikit terkejut dengan keberanianku menjawab bos besar. Tuan Arka terdiam. Dia mengetukkan jari-jarinya di meja mahoni. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyum yang tipis, sangat tipis dan misterius. Jawaban yang logis dan bagus. "Tapi sayang sekali Alana. Aku hanya butuh satu orang terbaik. Dan secara fisik serta insting membunuh, pria di sebelahmu ini jauh lebih unggul darimu." Dia tidak ragu menghabisi ancaman. Jantungku mencelos jatuh ke dasar perut. "Tidak. Jangan bilang aku gagal. Jangan sekarang. Jadi, silahkan pulang. Uang transport ada di meja depan. Pintu keluar ada di sebelah kiri. Duniaku runtuh seketika. Pulang. Setelah semua ini, setelah aku mempertaruhkan nyawa dan hampir mati, bagaimana dengan ayah? Bagaimana dengan operasinya besok?" "Tunggu," teriakku lantang, membuat para penjaga kaget. Para penjaga langsung mengokang senjata dan mengarahkan pistol ke kepalaku. Tapi aku tidak peduli lagi. Mati tertembak atau mati melihat ayahku menderita, sama saja bagiku. Tuan bilang Tuan butuh serigala yang setia, bukan anjing penjaga. Pria ini, aku menunjuk pria di sampingku dengan berani. Mungkin dia kuat dan hebat. Tapi lihat matanya Tuan. Dia bekerja untuk uang semata. Jika ada musuh Tuan yang membayarnya lebih tinggi untuk membunuh Tuan saat Tuan tidur, dia akan melakukannya tanpa ragu sedikitpun.
Dia tentara bayaran, loyalitasnya hanya pada uang tertinggi. Lancang sekali mulutmu wanita kecil, geram pria di sampingku. Tangannya mengepal siap memukulku. Tapi aku melanjutkan dengan suara bergetar menahan tangis yang mendesak keluar. Aku punya alasan yang membuatku tidak bisa berkhianat pada Tuan. Aku butuh uang ini untuk nyawa ayahku. Selama Tuan memegang nasib ayahku, aku akan menjadi perisai paling setia yang pernah Tuan miliki seumur hidup Tuan. Aku tidak akan membiarkan Tuan mati, karena jika Tuan mati, ayahku juga mati. Itu jaminannya. Nyawa dibayar nyawa. Tuan Arka menatapku dalam-dalam. Tatapan itu seolah menelanjangi jiwaku, mencari kebohongan sekecil apapun. Tapi dia tidak menemukannya. Dia hanya melihat keputusasaan seorang anak perempuan yang sangat mencintai ayahnya. Dia melihat cerminan rasa sakit di mataku. Perlahan, Tuan Arka berdiri dari kursi kebesarannya. Dia berjalan mendekatiku. Bau parfum mahalnya tercium samar, bercampur dengan bau tembakau cerutu yang maskulin. Dia mengambil tas koper dari tanganku, lalu menyerahkannya kembali padaku dengan tegas. Kamu diterima. Mulai detik ini, nyawaku ada di tanganmu. Dan nyawa ayahmu ada di tanganku. Jangan buat aku menyesali keputusan ini. Aku jatuh terduduk di lantai karpet yang tebal. Kakiku lemas bukan karena takut, tapi karena lega yang luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau mendengar doaku. Namun, aku tidak tahu saat itu, bahwa persetujuan malam itu adalah pintu gerbang menuju neraka yang sesungguhnya. Aku mengira tugasku hanya menangkis peluru atau memukul orang jahat di jalanan. Aku tidak tahu bahwa musuh terbesar Tuan Arka bukanlah orang asing atau saingan bisnis, melainkan darah dagingnya sendiri yang tinggal satu atap dengannya. Dan aku juga tidak tahu bahwa kontrak kerja ini akan membawaku pada sebuah pernikahan paksa penuh intrik yang akan menguras seluruh air mataku dan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, aroma obat-obatan dan pembersih lantai rumah sakit menyengat hidungku. Tapi bagiku, hari ini baunya seperti harapan. Di loket administrasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat, aku meletakkan tas ransel berisi uang tunai yang kudapat semalam. Tanganku sedikit gemetar saat menyerahkannya. Petugas administrasi menatapku curiga melihat tumpukan uang tunai sebanyak itu, tapi aku tidak peduli. Tolong segera jadwalkan operasi transplantasi ginjal untuk pasien bernama Haryo Kusuma di ruang kelas 3, kataku tegas. Ini uang mukanya. Sisanya akan saya lunasi bulan depan. Setelah urusan administrasi selesai, aku berlari menuju bangsal tempat ayah dirawat. Dokter bilang kondisi ayah stabil dan operasi bisa dilakukan 2 hari lagi karena donor yang cocok sudah tersedia dari bank organ. Aku memeluk ayah erat sekali. Ayah bingung dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu. Aku berbohong. Aku bilang aku diterima kerja di perusahaan tambang minyak asing dengan gaji di muka. Ayah menangis haru, mengusap kepalaku, dan mendoakan agar pekerjaanku berkah. Maafkan Alana Yah, batinku menjerit. Pekerjaan Alana bukan di kantor ber-AC, tapi menjadi tameng nyawa seseorang. Doa ayah mungkin satu-satunya hal yang akan melindungiku dari kematian. Sore harinya, sebuah mobil sedan hitam mewah menjemputku di depan gang rumah. Tetangga-tetangga menatapku dengan pandangan nyinyir, berbisik-bisik menuduh aku menjadi simpanan pejabat. Aku menutup telinga. Biarlah mereka bicara. Yang penting ayahku selamat. Mobil itu membawaku keluar dari hiruk-pikuk Jakarta yang macet, masuk ke jalan tol Jagorawi menuju arah selatan. Kami keluar di gerbang tol Sentul Selatan, menuju kawasan perbukitan elit di mana rumah-rumah berdiri megah dengan jarak yang berjauhan. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam setinggi 5 meter. Di balik gerbang itu, berdiri sebuah mensyahen megah bergaya Eropa klasik yang dikelilingi taman luas. Indah sekali. Tapi entah kenapa, saat gerbang terbuka, aku merasakan hawa dingin menusuk tengkuku. Rumah ini tidak terasa seperti tempat tinggal. Ini terasa seperti benteng pertahanan. Atau mungkin, penjara. Selamat datang di kediaman Tuan Arka, kata sopir itu datar. Aku turun dengan membawa satu tas berisi pakaianku. Di beranda depan, Tuan Arka sudah menunggu. Dia tidak memakai jas formal seperti semalam, melainkan kemeja santai berwarna putih.
Namun wajahnya tetap sama. Dingin, kaku, dan tatapan matanya selalu waspada. "Mulai hari ini kamu tinggal di sini," kata Tuan Arka tanpa basa-basi. "Kamarmu ada di lantai 1, dekat dengan akses dapur dan pintu belakang. Tapi posisimu saat malam hari adalah di depan pintu kamarku di lantai 2. Aku mengangguk paham. "Siap, Tuan. Tugasmu bukan hanya mengawasi orang asing yang masuk, tapi mengawasi siapa saja yang ada di dalam rumah ini, termasuk pelayan, tukang kebun, dan keluargaku." Aku mengerutkan kening. "Keluargamu? Bukankah keluarga adalah tempat paling aman?" Belum sempat aku bertanya, sebuah mobil sport merah meraung keras memasuki halaman rumah. Mobil itu berhenti mendadak tepat di depan kami, nyaris menabrak pot bunga besar. Pintu mobil terbuka. Seorang pria muda, mungkin usianya sekitar 30 tahun, keluar dengan gaya angkuh. Dia memakai kacamata hitam meski hari sudah sore. Di belakangnya, turun seorang wanita muda yang cantik tapi wajahnya penuh dengan riasan tebal dan senyum sinis. Mereka adalah Raka dan Siska, anak-anak tiri Tuan Arka dari mendiang istri pertamanya. "Wah, ayah punya mainan baru lagi," kata Raka sambil melepas kacamata hitamnya, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan. "Lumayan cantik. Berapa ayah bayar dia semalam?" Darahku mendidih mendengar ucapannya. Tanganku mengepal otomatis, ingin rasanya merontokkan gigi pria sombong ini. Tapi aku menahan diri. Aku di sini bekerja, bukan mencari musuh. "Jaga mulutmu, Raka." Suara Tuan Arka terdengar rendah tapi penuh ancaman. "Dia Alana, kepala keamanan baru saya." Siska tertawa kecil. Suara tawanya melengking menyakitkan telinga. "Kepala keamanan? Perempuan kurus begini. Ayah pasti bercanda. Atau ayah memang sudah pikun karena kebanyakan makan obat?" "Ayah, sudahlah. Tidak usah buang-buang uang untuk pengawal. Kami bisa menjaga ayah kok." "Iya kan, Kak Raka?" Kata-kata Siska terdengar manis, tapi matanya memancarkan kilatan kebencian yang nyata. Aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa di antara mereka. Ini bukan hubungan ayah dan anak yang normal. Ini adalah perang dingin. "Makan malam disiapkan setengah jam lagi. Jangan terlambat," kata Tuan Arka mengabaikan ejekan mereka, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Langkahnya terlihat lelah. Bahunya merosot, seolah memikul beban dunia sendirian. Aku mengikuti Tuan Arka masuk. Raka sengaja menabrak bahuku keras saat dia lewat. "Hati-hati, Nona pengawal. Di rumah ini lantainya licin. Banyak orang terpeleset dan mati," bisik Raka tepat di telingaku sebelum dia berlalu sambil tertawa. Itu adalah ancaman pertamaku di rumah ini. Malam itu, aku berdiri tegak di sudut ruang makan yang luasnya seperti lapangan bulu tangkis. Meja makan panjang itu penuh dengan hidangan lezat. Steak daging wagyu, sup asparagus, dan berbagai makanan yang namanya pun aku tidak tahu. Tapi suasananya lebih dingin daripada kamar mayat. Tuan Arka duduk di ujung meja. Raka di sisi kanan, Siska di sisi kiri. Hanya ada suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen. "Ayah, aku dengar saham perusahaan turun lagi ya?" Raka membuka percakapan sambil memotong dagingnya dengan kasar. "Mungkin sudah waktunya ayah pensiun. Serahkan saja posisi CEO padaku. Aku jamin dalam sebulan saham akan naik." Tuan Arka tetap mengunyah makanannya dengan tenang. "Kamu belum siap, Raka. Kamu masih terlalu emosional dan boros. Proyek terakhirmu di Kalimantan rugi 20 miliar. Raka membanting garpunya. "Itu karena ayah tidak mau menyogok bupati di sana. Bisnis itu butuh kelicikan ya, bukan kejujuran bodoh seperti zaman ayah dulu. Zaman sudah berubah. Ayah sudah tua. Cara pikir ayah sudah kedaluarsa." "Sudah, Kak. Jangan marahi ayah terus," sela Siska dengan nada dibuat-buat manja. "Kasihan ayah." "Oh iya ya. Aku baru ganti suster pribadi ayah lo. Suster yang lama kerjanya lambat. Suster yang baru ini racikan obatnya lebih manjur. Nanti diminum ya obat jantungnya." Aku melihat tangan Tuan Arka berhenti menyendok sup. Dia menatap mangkuk supnya, lalu menatap Siska. Ada keraguan di matanya. Ketakutan yang disembunyikan. "Aku tidak lapar,"
kata Tuan Arka pelan. Dia mendorong piringnya menjauh. Loh, kok tidak dimakan? Sayang dong ya. Atau ayah takut kami meracuni makanan ayah? Sindir Siska sambil tersenyum miring. Ya ampun ya, kami ini anak-anak ayah. Mana mungkin kami tega. Justru karena kalian anak-anakku, gumam Tuan Arka sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tapi telingaku yang terlatih bisa menangkapnya dengan jelas. Tiba-tiba, Raka berdiri. Cukup basa-basinya. Yah, pengacara ayah bilang ayah mau mengubah surat wasiat. Apa itu benar? Tuan Arka mengangkat wajahnya. Itu hak saya. Uang itu hasil kerja keras saya. Uang itu juga hak ibu kami. Ibu yang menemani ayah dari nol. Dan sekarang ayah mau memberikan sebagian ke yayasan sosial. Ayah gila ya, bentak Raka. Wajahnya memerah karena marah. Dia mengambil gelas air minum dan membantingnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Aku langsung bergerak. Dalam sekejap aku sudah berdiri di depan Tuan Arka, menghalanginya dari Raka. Tanganku siap di posisi kuda-kuda. Mundur, kataku tegas pada Raka. Raka menatapku dengan mata melotot. Minggir kau pelayan. Ini urusan keluarga. Sentuh Tuan Arka 1 sentimeter saja. Tangan Anda patah, ancamku dingin. Raka tertawa sinis, tapi dia tidak berani maju. Dia melihat tatapan membunuh di mataku. Dia tahu aku bukan pengawal sembarangan. Baik, baik. Kita lihat saja nanti ya. Sampai kapan anjing penjaga ini bisa melindungimu. Ingat ya, dia juga manusia. Dia juga butuh tidur. Dan saat dia tidur, ayah sendirian. Raka dan Siska pergi meninggalkan ruang makan dengan menghentakkan kaki. Tuan Arka menghela napas panjang. Dia memijat pelipisnya yang terlihat berdenyut. Tubuhnya tampak semakin ringkih di kursi besar itu. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang konglomerat yang sombong. Aku melihat seorang ayah yang patah hati. Seorang pria tua yang dikelilingi kemewahan tapi miskin kasih sayang. Maafkan kekacauan ini Alana, katanya lirih. Tidak perlu minta maaf Tuan. Itu tugas saya. Jawabku. Tapi Tuan, boleh saya bicara jujur? Silahkan. Tuan tidak aman di sini. Makanan Tuan, minuman Tuan, obat-obatan Tuan. Semuanya bisa jadi senjata. Saya sarankan mulai besok, semua konsumsi Tuan harus lewat pemeriksaan saya dulu. Tuan Arka menatapku. Dia tersenyum pahit. Kamu dengar ucapan Siska tadi soal obat? Ya Tuan. Anak-anak itu, mereka tidak sabar menunggu saya mati secara alami. Warisan 300 triliun rupiah membutakan mata hati mereka. Ibunya meninggal 5 tahun lalu, dan sejak saat itu, mereka berubah menjadi monster. Mereka merasa harta itu milik mereka sepenuhnya. Kenapa Tuan tidak usir saja mereka? Tanyaku polos. Karena bagaimanapun jahatnya mereka tetap darah daging saya Alana. Saya pernah menggendong mereka saat bayi. Saya pernah mengajari Raka naik sepeda. Saya pernah menyisir rambut Siska saat dia mau sekolah. Kenangan itu yang membunuh saya pelan-pelan. Saya tidak bisa membenci mereka, meski mereka ingin membunuh saya. Hatiku terenyuh. Ternyata di balik wajah dinginnya, Tuan Arka memiliki hati yang sangat lembut. Terlalu lembut untuk dunia yang kejam ini. Aku jadi teringat ayahku. Kasih sayang orang tua memang tidak ada batasnya, meski anaknya durhaka sekalipun. Malam semakin larut. Rumah besar itu sunyi senyap bagaikan kuburan. Aku berjaga di depan pintu kamar Tuan Arka di lantai 2. Sebuah kursi kecil menjadi tempatku duduk. Aku tidak boleh tidur. Mataku terus menyapu lorong gelap yang dipenuhi lukisan-lukisan mahal. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki sangat pelan dari arah tangga. Langkah kaki yang diseret, berusaha tidak menimbulkan bunyi. Aku segera bersembunyi di balik pilar besar, menahan napas. Tanganku meraba pisau lipat di saku. Bayangan seseorang muncul. Itu Siska. Dia memakai gaun tidur sutra, berjalan mengendap-endap menuju dapur di lantai bawah. Di tangannya, dia memegang botol kecil. Aku mengikutinya diam-diam, melangkah tanpa suara seperti kucing. Di dapur yang remang-remang,
Aku melihat Siska membuka lemari pendingin tempat Tuan Arka biasa menyimpan air mineral khususnya. Siska mengeluarkan satu botol air yang masih disegel. Dengan jarum suntik kecil yang dia keluarkan dari saku, dia menyuntikkan cairan bening ke dalam botol air mineral itu menembus segel plastiknya. Bekas suntikannya sangat kecil, nyaris tak terlihat mata telanjang. Setelah itu, dia mengocok botolnya pelan, tersenyum licik, dan mengembalikannya ke dalam kulkas. "Mati kau tua bangka," bisiknya pelan, lalu beranjak pergi kembali ke kamarnya. Jantungku berdegup kencang. Racun. Mereka benar-benar ingin membunuhnya malam ini juga. Setelah memastikan Siska pergi, aku masuk ke dapur. Aku mengambil botol air yang tadi disuntik. Aku amati di bawah lampu. Benar saja, ada titik kecil bekas jarum di tutup botolnya. Aku membawa botol itu ke kamar Tuan Arka. Aku mengetuk pintu pelan. "Siapa?" Suara Tuan Arka terdengar waspada dari dalam. "Alana Tuan." "Darurat." Pintu terbuka. Tuan Arka berdiri dengan wajah kaget, masih memakai piyama. "Ada apa?" Aku menunjukkan botol itu. "Jangan minum air dari kulkas malam ini Tuan." Siska baru saja menyuntikkan sesuatu ke dalamnya. Wajah Tuan Arka berubah pucat pasi. Dia mengambil botol itu dengan tangan gemetar. Dia menatap botol itu seolah botol itu berisi ular berbisa. "Anakku sendiri, benar-benar ingin meracuniku." Suaranya pecah. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput. Malam itu, kami berdua duduk di sofa kamar Tuan Arka. Dia tidak bisa tidur lagi. Ketakutan nyata terpampang di wajahnya. "Alana," katanya tiba-tiba setelah lama terdiam. "Ya Tuan." Pengacara saya bilang, ada satu cara agar hak waris tidak jatuh sepenuhnya ke tangan mereka jika saya mati mendadak. Ada satu klausul dalam hukum waris yang bisa membatalkan hak mereka. "Apa itu Tuan?" "Jika saya memiliki istri baru, istri yang sah secara hukum dan agama, maka hak veto warisan akan jatuh ke tangan istri saya, bukan anak-anak. Istri saya yang akan menentukan pembagiannya. Itu akan membuat Raka dan Siska tidak bisa menyentuh harta itu sembarangan." Aku mengangguk. Masuk akal. "Lalu, Tuan berencana menikah dengan siapa? Apa Tuan punya pacar?" Tuan Arka menatapku lekat-lekat. Tatapannya membuatku salah tingkah. "Saya tidak percaya pada wanita-wanita sosialita di luar sana Alana. Mereka semua sama saja, mengincar harta. Atau lebih parah, mereka bisa disogok oleh Raka untuk membunuh saya di tempat tidur. Saya butuh seseorang yang tidak peduli pada harta saya. Seseorang yang sudah terbukti siap mati demi saya. Seseorang yang memiliki alasan kuat untuk tetap setia." "Tunggu." Arah pembicaraan ini membuat perasaanku tidak enak. "Tuan, maksud Tuan?" "Alana, menikahlah dengan saya." Duniaku seakan berhenti berputar. Petir menyambar di luar jendela, menerangi wajah Tuan Arka yang putus asa. Ini bukan lamaran cinta. Ini transaksi bisnis lanjutan. Jadilah istri saya di atas kertas. Jadilah ibu tiri bagi monster-monster itu. Lindungi saya dengan status hukum pernikahan. Sebagai gantinya, saya akan membiayai operasi ayahmu sampai sembuh total, melunasi semua hutangmu, membelikan rumah untuk ayahmu, dan memberimu 10 miliar rupiah tunai setelah semua masalah ini selesai. Aku ternganga. Mulutku terkunci. Menikah dengan pria seumur ayahku. Menjadi istri dari bosku sendiri. Tapi Tuan, saya hanya pengawal. Saya gadis miskin lulusan SMA. Saya tidak butuh ijazahmu. Saya butuh nyalimu. Saya butuh kesetiaanmu. Bagaimana Alana? Waktu kita tidak banyak. Besok pagi mereka pasti akan mencoba cara lain untuk membunuh saya. Hanya status pernikahan yang bisa menghentikan mereka secara hukum. Aku teringat wajah ayah di rumah sakit. Operasi ginjal. Rumah yang layak. Hidup tanpa dikejar penagih utang. 10 miliar. Tapi harga dirinya adalah aku harus menjual masa mudaku. Aku harus masuk ke dalam lubang buaya ini lebih dalam lagi. Menjadi istri Tuan Arka berarti aku menempatkan target besar di punggungku sendiri. Raka dan Siska pasti akan mengincarku habis-habisan. Saya beri waktu kamu berpikir sampai besok pagi, kata Tuan Arka. Saat aku hendak menjawab,
Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari arah garasi bawah. Boom! Rumah berguncang hebat. Alarm kebakaran meraung-raung. Apa itu? Teriak Tuan Arka panik. Aku segera menarik tangan Tuan Arka. Tuan, berlindung di balik kasur. Jangan keluar. Aku berlari keluar kamar menuju balkon. Dari atas, aku melihat api berkobar hebat di garasi. Mobil sedan yang tadi menjemputku meledak. Dan di halaman bawah, aku melihat Raka berdiri sambil memegang gelas wine. Tertawa terbahak-bahak melihat api itu. Dia menatap ke arah balkon tempatku berdiri, lalu membuat gerakan menyayat leher dengan tangannya. Pesan itu jelas. Ledakan itu adalah peringatan. Jika racun tidak mempan, mereka akan menggunakan api. Aku kembali masuk ke kamar. Tuan Arka meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya seperti anak kecil yang ketakutan. Pria yang menguasai bisnis properti Indonesia itu kini terlihat begitu rapuh tak berdaya. Melihatnya seperti itu, hatiku mendidih. Rasa takutku hilang berganti dengan kemarahan. Tidak ada manusia yang pantas diperlakukan seperti ini oleh anaknya sendiri. Tidak ada. Aku berjalan menghampiri Tuan Arka. Aku berlutut di depannya, memegang kedua bahunya agar dia menatapku. Tuan Arka, dengarkan saya. Dia menatapku dengan mata basah. Siapkan penghulu besok pagi. Saya terima tawaran Tuan. Saya akan menikah dengan Tuan. Tuan Arka terbelalak. Kamu serius? Sangat serius. Tapi bukan demi uang 10 miliar saja. Tapi karena saya ingin memberi pelajaran pada anak-anak kurang ajar itu. Saya akan menjadi ibu tiri yang paling mereka takuti. Mulai besok, tidak ada lagi yang boleh menyentuh Tuan. Siapapun yang ingin menyakiti suami saya, harus melangkahi mayat saya dulu. Di tengah raungan sirine pemadam kebakaran yang mendekat, kesepakatan gila itu terjadi. Aku, Alana, gadis miskin dari Tambora, akan menjadi nyonya besar Arka. Dan perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bagaimana reaksi Raka dan Siska saat tahu ayahnya menikah dengan pengawalnya sendiri? Kekacauan apa yang akan terjadi di hari pernikahan? Matahari pagi belum sepenuhnya terbit di ufuk timur kawasan Sentul Bogor. Tapi ketegangan di dalam mensyahan Tuan Arka sudah memuncak melebihi panasnya api neraka. Sisa-sisa bau hangus dari garasi yang meledak semalam masih tercium samar di udara, bercampur dengan aroma embun pagi yang dingin. Tidak ada dekorasi bunga, tidak ada janur kuning melengkung, dan tidak ada musik pengiring pengantin. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tamu. Aku menatap bayanganku sendiri. Tidak ada kebaya rancangan desainer ternama yang membalut tubuhku. Aku hanya mengenakan kebaya putih sederhana berbahan katun yang kutemukan di lemari mendiang istri Tuan Arka, atas izin beliau. Kebaya itu sedikit kebesaran di bagian bahu, tapi pas di pinggang. Wajahku pun polos tanpa riasan tebal. Hanya sedikit bedak tipis untuk menutupi lebam di pipi bekas pertarungan seleksi kemarin lusa. Apakah ini mimpi? Aku bertanya pada pantulan diriku sendiri. Hari ini aku akan menikah. Tapi bukan dengan pangeran berkuda putih yang kucintai, melainkan dengan duda berumur 50 tahun yang sedang diburu kematian oleh anaknya sendiri. Tok tok tok. Pintu diketuk pelan. Masuklah seorang pria tua berkopiah hitam dengan setelan jas yang agak kedodoran. Dia adalah Pak Penghulu dari kantor urusan agama setempat yang didatangkan secara mendadak dan rahasia. Di belakangnya, pengacara kepercayaan Tuan Arka, Pak Burhan, mengekor dengan wajah tegang sambil memeluk tas dokumen penting. Nona Alana, semuanya sudah siap di ruang perpustakaan, kata Pak Burhan dengan suara berbisik, seolah takut dinding rumah ini punya telinga. Kita harus cepat sebelum Tuan Raka dan Nona Siska bangun. Mereka biasanya bangun jam 9 pagi setelah pesta mabuk-mabukan semalam. Sekarang baru jam 6. Aku mengangguk mantap, meski jantungku berdegup kencang seirama dengan detak jarum jam dinding. Aku merapikan selendang putih di kepalaku. Bismillah. Demi ayah. Demi nyawa Tuan Arka. Aku siap. Aku berjalan keluar kamar. Langkahku menggema pelan di lantai marmer yang dingin. Lorong rumah ini terasa begitu panjang dan menyeramkan. Lukisan-lukisan leluhur keluarga Tuan Arka di dinding seolah menatapku dengan pandangan menghakimi. Siapa gadis miskin ini yang berani masuk ke silsilah keluarga kita?
Mungkin begitu pikir mereka. Sesampainya di perpustakaan, aku melihat Tuan Arka sudah duduk di hadapan meja akad. Dia mengenakan kemeja putih polos dan peci hitam. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya meremas lututnya sendiri dengan gelisah. Saat dia melihatku masuk, matanya sedikit membelalak. Mungkin dia tidak menyangka bahwa pengawal pribadinya yang tombau bisa terlihat anggun dalam balutan kebaya. "Alana," bisiknya saat aku duduk di sampingnya. "Kamu yakin? Masih ada waktu untuk mundur. Jika kamu melakukan ini, hidupmu tidak akan pernah tenang lagi." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Tuan Arka, saya sudah menerima uang 500 juta Tuan. Saya pantang menjilat ludah sendiri. Dan lagi, saya lebih takut pada kemiskinan daripada pada anak-anak Tuan. Mari kita lakukan." Tuan Arka tersenyum tipis. Senyum yang menyiratkan rasa terima kasih yang mendalam. Pak Penghulu memulai prosesi. Suaranya pelan namun hikmat. 2 orang saksi dari pihak keamanan kepercayaan Tuan Arka duduk di sisi kanan dan kiri. Suasana hening. Hanya ada suara Pak Penghulu yang membacakan khutbah nikah singkat. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Arka Wijaya bin Kusuma Wijaya, dengan Alana Putri binti Haryo Kusuma, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 10 juta rupiah dibayar tunai." Tangan Tuan Arka menjabat tangan Pak Penghulu. Gemetar tangannya terasa sampai ke mejaku. Dia menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberanian seorang laki-laki. "Saya terima nikah dan kawinnya Alana Putri binti Haryo Kusuma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Sah. Sah. Alhamdulillahirobbi alamin. Doa penutup dipanjatkan. Air mataku menetes 1 bulir. Bukan air mata bahagia selayaknya pengantin baru, tapi air mata kepasrahan pada takdir Allah. Mulai detik ini, surgaku ada pada laki-laki di sampingku ini. Mulai detik ini, aku bukan lagi Alana si gadis ring tinju. Aku adalah Nyonya Alana Arka Wijaya. Ibu tiri dari 2 iblis berwujud manusia. Baru saja kata amin terucap dari mulut kami. Tiba-tiba, braa. Pintu perpustakaan didobrak dengan keras hingga engselnya nyaris lepas. Raka berdiri di ambang pintu dengan napas memburu. Matanya merah menyala, rambutnya acak-acakan, dan dia masih memakai piyama tidur. Di belakangnya, Siska menyusul dengan wajah kaget yang tertutup masker wajah yang belum dibilas. "Apa-apaan ini?" teriak Raka menggelegar, membuat Pak Penghulu terlonjak kaget dari kursinya. Dia melihat kami berdua duduk berdampingan. Dia melihat Pak Penghulu. Dia melihat buku nikah di atas meja. Wajahnya berubah dari merah menjadi ungu karena murka. "Ayah menikah. Menikah dengan siapa?" Dengan pelacur jalanan ini, Raka menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Siska menjerit histeris. "Tidak mungkin. Ini tidak sah. Ayah pasti diguna-guna. Ayah pasti dihipnotis sama perempuan kampung ini. Pak Penghulu, batalkan. Batalkan sekarang atau saya tuntut Bapak." Siska berlari maju hendak merampas buku nikah yang ada di meja. Tapi dengan gerakan kilat, aku menyambar buku nikah itu lebih dulu dan memasukkannya ke dalam saku kebayaku. Aku berdiri tegak, menatap Siska tepat di manik matanya. "Jangan sentuh dokumen negara, Nona Siska," kataku dingin. Raka maju, mendorong meja akad hingga terguling. Gelas air mineral tumpah membasahi karpet mahal. Dia mencengkeram kerah baju Tuan Arka, menarik ayahnya sendiri hingga berdiri terhuyung. "Ayah gila ya," bentak Raka di depan wajah ayahnya. "Ayah mau membuang warisan ibu ke perempuan asing ini. Ayah sadar tidak sih apa yang ayah lakukan? Kami ini anak-anak ayah. Kami yang berhak atas harta itu. Batalkan pernikahan ini sekarang atau aku. Atau kamu apa?" Tuan Arka memotong ucapan anaknya dengan suara bergetar tapi keras. "Kamu mau membunuh ayah. Seperti kamu meledakkan mobil ayah semalam. Seperti adikmu meracuni minuman ayah." Raka terdiam sejenak, kaget ayahnya berani melawan. Tapi kemudian dia tertawa sinis. "Oh, jadi ayah sudah tahu. Baguslah. Kalau begitu tidak perlu sandiwara lagi. Iya, kami memang ingin ayah cepat mati. Ayah itu beban. Ayah itu kuno. Harta ayah akan lebih berguna di tangan kami.
Dan sekarang ayah malah membawa masuk parasit ini. Raka melepaskan cengkeramannya dan beralih menatapku. Tangannya terayun hendak menampar pipiku. Pelaa. Bukan. Bukan pipiku yang kena tampar. Tapi tangan Raka yang tertahan di udara. Aku menangkis tangannya dengan kuat, lalu memelintirnya ke belakang punggung. Raka mengerang kesakitan. Lepaskan. Sakit bodoh. Dengar baik-baik Raka, bisikku di telinganya. Cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. 5 menit yang lalu, aku mungkin hanya pengawal yang bisa kamu hina. Tapi sekarang, secara hukum negara dan agama, aku adalah istrimu, maksudku. Aku adalah ibu tirimu. Aku mendorong Raka hingga dia terjerembab ke sofa. Aku adalah istri sah Tuan Arka. Nyonya rumah ini. Jadi jaga sopan santunmu di hadapan orang tuamu. Siska melongo. Mulutnya menganga lebar. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Perempuan yang kemarin dihina Dina, sekarang berani membanting kakaknya. Kurang ajar, pekik Siska. Dia mengambil vas bunga keramik di meja hias dan melemparkannya ke arahku. Prang. Vas itu pecah berkeping-keping di dinding karena aku berhasil menarik Tuan Arka menghindar. Pecahan keramik menggores sedikit lengan kebayaku, membuat kain putih itu ternoda bercak darah merah segar. Cukup, teriak Pak Burhan sang pengacara. Hentikan kegilaan ini. Pernikahan ini sudah sah dan tercatat di lembaran negara. Jika kalian menyakiti Nyonya Alana, itu masuk pasal penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ingat wasiat mendiang ibumu. Pak Burhan mengeluarkan sebuah dokumen tua yang sudah menguning. Jika Tuan Arka menikah lagi, maka hak veto atas pengelolaan aset dan warisan utama jatuh ke tangan istri barunya sampai Tuan Arka meninggal dunia. Artinya, mulai detik ini, kalian tidak bisa mencairkan 1 rupiah pun dari rekening perusahaan tanpa tanda tangan Nyonya Alana. Ruangan itu hening seketika. Seperti ada bom waktu yang baru saja meledak tanpa suara. Raka menatap Pak Burhan, lalu menatapku, lalu menatap Tuan Arka. Wajahnya pucat pasi. Kekuasaan itu, uang itu, akses tanpa batas yang selama ini dia nikmati, tiba-tiba terputus. Kuncinya sekarang ada di tangan gadis miskin yang baru saja dia coba tampar. Kau. Raka menunjukku dengan tangan gemetar hebat. Kau pasti merencanakan ini semua kan? Kau menjebak ayahku. Kau wanita ular. Siska jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan permen. Gak mau. Pokoknya gak mau. Usir dia ya. Usir dia. Siska gak sudi punya ibu tiri kampung kayak dia. Tuan Arka merapikan kerah bajunya. Dia berdiri tegak di sampingku. Untuk pertama kalinya, aku melihat sorot mata percaya diri kembali ke wajahnya. Kehadiranku dan keberanianku melawan Raka tadi, seolah memberinya energi baru. Kalian yang memaksaku melakukan ini, kata Tuan Arka datar. Kalau kalian menjadi anak yang berbakti, aku tidak perlu mencari pelindung dari luar. Sekarang, terima nasib kalian. Dan satu lagi, mulai hari ini, Alana pindah ke kamar utama. Kamar di sebelah kamar kalian. Apa? Teriak Raka dan Siska bersamaan. Kamar utama adalah kamar paling besar dan mewah, simbol kekuasaan di rumah itu. Aku lelah. Alana, bantu saya ke kamar, kata Tuan Arka mengabaikan teriakan anak-anaknya. Aku memapah Tuan Arka berjalan keluar perpustakaan, melewati Raka yang menatapku dengan tatapan membunuh. Tatapan itu jelas berkata, perang baru saja dimulai, dan kau akan mati, Alana. Aku membalas tatapannya dengan dingin, tanpa kedip. Silahkan coba, Tuan muda. Aku sudah terbiasa menari di atas penderitaan. Kami masuk ke kamar utama. Pintu dikunci rapat. Tuan Arka duduk di tepi ranjang besar berukuran king size. Dia menghela napas panjang, lalu tiba-tiba menangis. Bahunya terguncang hebat. Tangisan seorang ayah yang hancur hatinya melihat kelakuan anak-anaknya sendiri. Maafkan saya Alana, isaknya. Maafkan saya menyeretmu ke dalam lumpur dosa ini. Kamu lihat sendiri kan. Mereka bukan manusia lagi. Mereka setan. Aku duduk di sampingnya, tapi menjaga jarak sopan. Aku bukan istrinya dalam artian romantis. Aku adalah partner kerjanya. Tuan jangan menangis.
Air mata tidak akan mengubah mereka menjadi baik. Yang bisa mengubah mereka hanya ketegasan. Sekarang Tuan istirahatlah. Minum obat ini. Aku menyodorkan obat dan air mineral yang kubawa sendiri dari kamarku yang aman. Tuan Arka menurut seperti anak kecil. Setelah minum obat, dia berbaring. Alana, panggilnya pelan sebelum memejamkan mata. Ya Tuan. Terima kasih sudah membela saya tadi. Seumur hidup, belum ada yang pernah membela saya di depan Raka. Istri pertama saya selalu memanjakan dia sampai rusak. Kamu berbeda. Saya dibayar untuk itu Tuan. Jawabku logis. Tuan Arka tersenyum tipis, lalu tertidur karena pengaruh obat penenang. Aku duduk di sofa beludru di pojok kamar. Aku menatap ruangan mewah ini. Lampu kristal tergantung di langit-langit, karpet bulu domba melapisi lantai, dan perabotan berlapis emas. Aku sekarang nyonya rumah ini. Tapi rasanya aku sedang duduk di atas kursi listrik. Aku mengambil ponselku. Ada pesan masuk dari rumah sakit. Mbak Alana, operasi Bapak dijadwalkan besok pagi jam 8. Mohon datang untuk tanda tangan persetujuan tindakan. Aku tersenyum lega. Setidaknya, pengorbananku tidak sia-sia. Ayah akan sembuh. Ayah akan hidup. Biarlah aku hancur di sini, asal ayah bahagia di sana. Namun, ketenanganku tidak berlangsung lama. Sore harinya, saat aku hendak pergi ke dapur untuk membuatkan bubur bagi Tuan Arka, aku dihadang oleh Raka di lorong sepi lantai 2. Dia tidak sendiri. Ada 2 orang pria bertubuh besar di belakangnya. Penjaga keamanan rumah yang ternyata sudah disuap oleh Raka. Raka menyeringai licik. Dia memegang sebuah tongkat golf besi di tangannya. Halo Ibu Tiri, sapanya dengan nada mengejek. Mau kemana? Mau mengadu ke ayah. Sayang sekali, ayah sedang tidur pulaskan. Dan CCTV di lorong ini, UPS, baru saja mati mendadak. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan gertakan. Lorong ini buntu. Di belakangku dinding, di depanku Raka dan 2 algojo. Kau pikir kau hebat karena punya buku nikah, kata Raka sambil memukul-mukulkan tongkat golf ke telapak tangannya. Di rumah ini, hukum negara tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukumku. Kau tahu apa yang terjadi pada pengawal ayah yang sebelumnya. Aku diam, memasang kuda-kuda waspada. Dia ditemukan mengambang di kolam renang dengan leher patah. Polisi bilang itu kecelakaan karena terpeleset. Kasihan sekali ya. Raka melangkah maju. 2 algojo itu juga maju, meretakkan jari-jari mereka. Sekarang, berikan surat kuasa itu padaku. Tanda tangani pelepasan hak veto warisan, lalu ceraikan ayahku. Atau, mayatmu yang akan keluar dari rumah ini besok pagi dengan label kecelakaan. Aku tersenyum miring. Darah petarungku mendidih. Rasa takutku hilang berganti dengan adrenalin. Aku melepas selendang di bahuku, melilitkannya ke tanganku sebagai pelindung. Kau salah memilih lawan, anak manja, desisku pelan. Kalau kau mau surat itu, langkahi dulu mayatku. Tapi asal kau tahu, aku tidak mati semudah itu. Majulah. Kalian bertiga sekaligus. Aku sedang butuh pemanasan sebelum makan malam. Raka berteriak marah. Habisi dia. Patahkan kakinya. 2 algojo itu menerjangku bersamaan di lorong sempit itu. Perkelahian hidup dan mati yang kedua dimulai. Kali ini bukan demi uang, tapi demi harga diri dan nyawa suami sahku. Mampukah Alana menghadapi 2 penjaga bayaran Raka di lorong sempit itu sendirian tanpa senjata? Dan apa yang akan dilakukan Siska saat tahu Alana ternyata jauh lebih berbahaya dari yang dia duga? Lorong lantai 2 Mansion mewah di kawasan Sentul itu berubah menjadi arena maut dalam hitungan detik. Udara terasa padat oleh kebencian. Raka berdiri dengan senyum menyeringai, sementara 2 algojo bayarannya menerjang ke arahku seperti banteng gila. Lorong ini sempit. Hanya selebar 2 meter. Bagi orang biasa, ini adalah jalan buntu yang mematikan. Tapi bagi seorang petarung sepertiku, ruang sempit adalah keuntungan. Mereka tidak bisa menyerangku secara bersamaan dengan leluasa. Tubuh besar mereka justru akan saling menghalangi. Algojo pertama melayangkan pukulan lurus ke arah wajahku. Aku tidak mundur. Justru aku maju 1 langkah cepat,
memiringkan kepalaku ke kiri. Kepalan tangannya menghantam angin. Dengan momentum yang ada, aku menghantamkan siku kananku sekuat tenaga ke rusuknya yang terbuka lebar. Bug! Suara hantaman itu terdengar tumpul namun menyakitkan. Pria itu terbatuk, napasnya tercekat. Sebelum dia sempat sadar, aku menendang lututnya dengan tumit sepatu botku. Krak! Bunyi tulang bergeser membuat ngilu. Dia jatuh berlutut sambil mengerang. Algojo kedua kaget melihat temannya tumbang dalam hitungan detik. Dia ragu sejenak, lalu mencoba menangkapku dengan kedua tangannya hendak membantingku. Aku melompat naik, memijakan satu kakiku di dinding lorong, lalu melakukan tendangan salto belakang tepat mengenai dagunya. Pria itu terhuyung ke belakang, menabrak Raka yang berdiri di belakangnya. Mereka berdua jatuh terguling di atas karpet tebal. Tongkat golf besi yang dipegang Raka terlempar jauh. Aku mendarat dengan mulus, meski napasku sedikit memburu. Rasa perih dari luka goresan vas bunga tadi pagi kembali terasa di lenganku, tapi adrenalin menutupi rasa sakit itu. Aku berjalan perlahan mendekati Raka yang sedang berusaha bangun sambil mendorong tubuh Algojonya yang pingsan. Wajah Raka pucat pasi. Kesombongannya lenyap seketika berganti dengan ketakutan murni. Dia melihatku bukan sebagai wanita lagi, tapi sebagai malaikat pencabut nyawa. Jangan mendekat. Raka tergagap, tangannya meraba-raba lantai mencari tongkat golfnya. Aku menendang tongkat golf itu menjauh. Aku berjongkok di hadapannya, mencengkeram kerah piyama sutranya yang mahal. Dengar baik-baik Raka, bisikku dingin. Mataku menatap tajam ke manik matanya yang gemetar. Kamu boleh menghinaku miskin. Kamu boleh memanggilku pelacur atau apapun yang kamu mau. Aku tidak peduli. Tapi sekali lagi kamu atau orang suruhanmu mencoba menyentuh suamiku, atau mencoba menghalangiku merawatnya. Aku mendekatkan wajahku, membiarkan dia melihat api kemarahan di mataku. Aku pastikan kamu akan makan bubur sumsum seumur hidupmu karena tidak punya gigi lagi. Mengerti? Raka mengangguk cepat dengan keringat dingin bercucuran. Bagus. Sekarang bawa sampah-sampah ini pergi dari lorong kamarku. Dan nyalakan kembali CCTV itu. Aku ingin semua orang tahu bahwa nyonya rumah ini tidak sedang bermain-main. Aku melepaskan cengkeramanku, lalu berdiri dan berjalan kembali menuju kamar utama tanpa menoleh lagi. Saat aku masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, kakiku lemas. Aku bersandar di pintu, merosot duduk di lantai. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena lelah mental. Ya Allah, berikan hamba kekuatan. Ini baru hari pertama. Bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Tuan Arka ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia pasti mendengar keributan di luar tadi. Alana, panggilnya lirih. Kamu terluka. Dia melihat darah merembes di perban lengan kiriku yang tergores vas bunga tadi pagi. Kini terbuka lagi karena perkelahian barusan. Hanya lecet kecil tuan. Jawabku sambil berusaha berdiri tegak. Saya sudah membereskan Raka. Dia tidak akan mengganggu malam ini. Tuan tidurlah lagi. Tuan Arka menggeleng. Dia mengambil kotak P3K dari laci nakas, lalu menepuk sisi kasur di sebelahnya. Sini. Biar saya obati. Jangan membantah suami. Aku tertegun. Suami. Kata itu terdengar asing tapi hangat. Dengan canggung, aku duduk di tepi kasur. Tuan Arka dengan telaten membersihkan lukaku dan membalutnya dengan perban baru. Tangannya yang keriput terasa kasar namun lembut saat menyentuh kulitku. Kenapa? Tanyanya tiba-tiba tanpa melihat wajahku. Kenapa apanya tuan? Kenapa kamu mau melakukan ini semua? Uang 10 miliar memang banyak, tapi tidak sebanding dengan nyawamu yang terancam setiap detik. Kamu bisa saja lari tadi. Aku menatap wajah lelah pria paruh baya di depanku ini. Aku teringat ayahku. Karena saya tahu rasanya berjuang sendirian tuan. Saya melihat mata tuan, sama seperti mata ayah saya. Mata orang tua yang rela hancur demi anaknya, meski anaknya sendiri yang menghancurkannya. Saya tidak bisa membiarkan orang baik kalah oleh kejahatan, sekecil apapun peran saya. Tuan Arka terdiam. Dia selesai membalut lukaku. Terima kasih Alana. Terima kasih sudah menjadi perisai bagi hati tua yang rapuh ini.
Besok, pergilah ke rumah sakit. Temani ayahmu operasi. Biar saya di sini bersama Pak Burhan dan tim keamanan dari kantor. Tapi Tuan, pergilah. Itu perintah suami. Ayahmu butuh kamu lebih dari saya butuh kamu besok. Doa seorang anak adalah obat paling mujarab. Malam itu, aku tidur di sofa kamar Tuan Arka dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, ada rasa haru, dan ada tekad yang semakin membaja. Keesokan harinya, matahari Jakarta bersinar terik. Aku memacu mobil operasional kantor yang dipinjamkan Tuan Arka menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Salemba, Jakarta Pusat. Jalanan macet parah, seolah semua kendaraan di ibu kota tumpah ruah ke jalan. Tapi pikiranku melayang jauh. Sampai di rumah sakit, aku langsung berlari menuju ruang tunggu operasi. Lampu indikator di atas pintu ruang operasi menyala merah. Tanda operasi sedang berlangsung. Hatiku berdebar kencang. Ya Allah, selamatkan ayah. Angkat penyakitnya. Berikan dia umur panjang agar hamba bisa membahagiakannya dengan uang yang hamba kumpulkan ini. 3 jam berlalu. Aku duduk gelisah sambil meremas tasbih kecil. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Notifikasi berita dari sebuah portal gosip ternama muncul di layar. Judulnya membuat darahku berhenti mengalir. Breaking news, skandal pernikahan Taipan Arka Wijaya. Gadis miskin diduga gunakan ilmu hitam untuk menjerat duda kaya raya. Di bawah judul itu, ada video wawancara eksklusif Siska dengan mata sembab dan air mata buaya. Saya sebagai anak sangat khawatir dengan kondisi ayah. Ayah mendadak berubah sejak kenal perempuan itu. Dia kasar pada kami, dia melupakan wasiat ibu. Saya curiga perempuan itu memberikan obat-obatan terlarang atau guna-guna. Kami hanya ingin menyelamatkan ayah kami. Aku meremas ponselku hingga retak layarnya. Siska. Licik sekali dia. Dia memutarbalikkan fakta. Dia yang meracuni ayahnya, tapi dia menuduhku di depan seluruh rakyat Indonesia. Belum sempat emosiku reda, seorang perawat keluar dari ruang operasi dengan wajah panik. Keluarga Bapak Haryo Kusuma. Saya Sus. Saya anaknya. Bagaimana ayah saya? Mbak Alana, ada masalah. Stok darah golongan AB negatif untuk pasien tiba-tiba hilang dari bank darah rumah sakit. Padahal tadi pagi sudah disiapkan 2 kantong. Kami butuh darah itu sekarang juga karena pasien mengalami pendarahan hebat. Apa? Teriakku kaget. Bagaimana bisa hilang? Itu darah langka. Kami tidak tahu Mbak. Catatan administrasinya mengatakan ada keluarga yang membatalkannya dan mengambilnya. Katanya atas perintah Mbak Alana sendiri. Dengkulku lemas. Aku tidak pernah memberi perintah itu. Siska. Raka. Ini pasti ulah mereka. Mereka tahu aku di sini. Mereka menyerang ayahku untuk membalas dendam padaku. Kejam. Biadab. Berapa waktu yang kita punya Sus? Tanyaku dengan suara bergetar. Maksimal 30 menit Mbak. Kalau tidak, jantung pasien akan berhenti. 30 menit. Mencari donor darah AB negatif di Jakarta dalam waktu 30 menit sama saja mencari jarum di tumpukan jerami. Aku panik. Aku menelepon Tuan Arka, tapi ponselnya tidak aktif. Mungkin dia sedang rapat atau ditahan oleh anak-anaknya. Aku menelepon Palang Merah Indonesia Pusat, stok kosong. Aku berlari keluar koridor rumah sakit seperti orang gila. Air mataku bercucuran. Ya Allah, tolong hamba. Jangan ambil ayah dengan cara begini. Hukumlah hamba, tapi jangan ayah. Di lobi rumah sakit yang ramai, mataku menangkap tayangan televisi besar yang sedang menyiarkan berita gosip itu lagi. Wajah Siska tersenyum manis di layar kaca. Senyum kemenangan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundakku. Aku berbalik cepat, siap memukul. Tapi gerakanku terhenti. Di hadapanku berdiri seorang pria muda, tinggi tegap, mengenakan jas dokter putih dengan nametak Dokter Elang. Wajahnya tampan, teduh, tapi matanya menyiratkan keseriusan. Anda Alana. Anaknya Pak Haryo. Iya dok. Tolong ayah saya dok. Darahnya. Saya tahu. Saya mendengar keributan di bank darah tadi. Saya pemilik golongan darah AB negatif. Aku ternganga. Benarkah?
Ayo ikut saya ke ruang transfusi sekarang. Kita tidak punya banyak waktu. Tanpa banyak tanya, aku mengikuti dokter muda itu berlari. Saat jarum suntik menembus lengan dokter itu dan darah merah mengalir ke kantong transfusi, aku jatuh bersujud di lantai rumah sakit yang dingin. Alhamdulillah. Pertolongan Allah datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dokter Elang menatapku sambil tersenyum tipis saat darahnya diambil. Kamu tenang saja. Ayahmu petarung yang kuat. Saya dulu pernah belajar silat dari beliau di kampung Tambora. Beliau guru saya. Dunia ini sempit sekali. Ternyata kebaikan ayah di masa lalu menyelamatkannya hari ini. Operasi berjalan lancar berkat donor darah dari dokter Elang. Ayah selamat. Kondisinya stabil meski masih harus di ruang ICU. Malam harinya, aku duduk di samping tempat tidur ayah di ruang ICU. Aku menggenggam tangannya yang penuh selang infus. Maafkan Alana ya. Musuh-musuh Alana hampir mencelakai ayah. Alana janji, Alana akan membalas mereka. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari nomor pribadi. Aku mengangkatnya dengan perasaan waspada. Halo. Halo Ibu Tiri. Suara Raka terdengar riang gembira di seberang sana. Bagaimana operasi ayahmu? Lancar. Sayang sekali ya stok darahnya sempat hilang. UPS. Keceplosan. Tanganku mengepal kuat. Kau iblis Raka. Kau mencoba membunuh orang tua yang tidak bersalah. Ini peringatan Alana. Hari ini darahnya hilang. Besok mungkin tabung oksigennya yang bocor. Atau infus racun yang masuk. Siapa yang tahu? Rumah sakit itu tempat umum kan. Banyak kuman dan banyak pembunuh bayaran. Apa maumu? Geramku tertahan. Pulanglah ke rumah sekarang. Ada pesta penyambutan untukmu. Dan bawa surat cerai yang sudah ditandatangani. Kalau tidak, ucapkan selamat tinggal pada ayahmu. Klik. Aku menatap ponselku dengan tatapan kosong. Mereka menyandera nyawa ayahku. Jika aku tetap di samping Tuan Arka, ayah dalam bahaya. Jika aku menyerah, Tuan Arka akan mati di tangan anak-anaknya. Pilihan yang mustahil. Buah si malakama. Aku menoleh ke arah dokter Elang yang baru saja masuk memeriksa kondisi ayah. Dok, tolong jaga ayah saya malam ini. Jangan biarkan siapapun masuk kecuali dokter. Saya harus pergi menyelesaikan urusan. Alana berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah berat namun pasti. Langit Jakarta malam itu gelap tanpa bintang. Segelap hatinya yang dipenuhi dendam. Dia tidak akan pulang membawa surat cerai. Dia akan pulang membawa perang. Apa yang akan dilakukan Alana sesampainya di rumah mewah itu? Dan kejutan apa yang disiapkan Raka dalam pesta penyambutan yang dia sebutkan. Jalan tol Jagorawi malam itu terasa lengang. Seolah memberiku jalan untuk segera sampai ke medan perang. Aku memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Pikiranku tidak lagi dipenuhi ketakutan akan keselamatan ayah, karena aku percaya dokter Elang akan menjaganya. Pikiranku sekarang penuh dengan strategi. Raka ingin bermain api, maka aku akan membawakannya bensin. Sebelum sampai di kawasan Sentul, aku menelepon Pak Burhan, pengacara Tuan Arka. Pak Burhan, siapkan berkas audit keuangan perusahaan yang Tuan Arka pegang. Saya ingin data pengeluaran Raka dan Siska selama 5 tahun terakhir. Bawa ke rumah sekarang juga. Tapi Nyonya, itu data rahasia. Lakukan Pak, atau saya serahkan rekaman CCTV saat Siska menyuntikkan racun ke polisi. Saya sempat menyalinnya sebelum Raka mematikannya. Hening sejenak di seberang sana. Baik Nyonya. Saya segera ke sana. Aku memutus sambungan. Senjata sudah disiapkan. Sekarang waktunya masuk ke gelanggang. Saat mobilku memasuki gerbang Menshahen, aku silau oleh cahaya lampu sorot. Halaman rumah yang biasanya sepi kini penuh sesak. Bukan oleh preman, tapi oleh puluhan wartawan infotainment dengan kamera yang siap menyala. Raka benar-benar niat mempermalukanku. Dia mengundang media untuk menyaksikan apa yang dia sebut sebagai pembongkaran kedok Ibu Tiri. Aku memarkir mobil dengan tenang. Saat aku turun, kilatan lampu blitz langsung menyambar wajahku seperti halilintar. Mikrofon disodorkan ke wajahku secara kasar. Mbak Alana, benarkah Anda menikahi Tuan Arka karena harta? Apa benar Anda menggunakan guna-guna?
Komentar Anda soal tuduhan penganiayaan terhadap Raka. Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung seperti lalat. Di teras rumah yang megah, Raka berdiri dengan setelan jas rapi, memegang gelas sampanye. Di sebelahnya, Siska duduk di kursi roda, kakinya diperban tebal. Padahal tadi siang dia masih bisa berjalan lancar saat melempar vas bunga. Sandiwara yang sempurna. Teman-teman media, lihatlah, seru Raka dengan suara lantang yang dibuat-buat sedih. Ini dia wanita yang sudah mencuci otak ayah saya. Lihat wajahnya. Wajah preman pasar yang tidak tahu sopan santun. Dia baru saja pulang entah dari mana, meninggalkan suami tuanya yang sakit sendirian di rumah. Istri macam apa itu? Siska mulai menangis terseduh-seduh. Kakiku didorongnya sampai jatuh dari tangga. Ayah diam saja karena sudah diguna-guna. Tolong kami. Kami takut tinggal di rumah kami sendiri. Kamera menyorotku. Wartawan mendesakku untuk bicara. Jutaan mata penonton di rumah mungkin sedang mencaci maki aku sekarang. Aku menarik napas panjang. Aku tidak boleh emosi. Jika aku marah, aku kalah. Jika aku memukul Raka sekarang, aku akan masuk penjara dan ayah akan mati. Aku harus bermain cantik. Aku berjalan menembus kerumunan wartawan dengan kepala tegak. Tatapanku lurus ke arah Raka. Aku naik ke teras, berdiri tepat di sebelahnya. Aku merebut mikrofon dari tangan Raka dengan gerakan cepat namun elegan. Selamat malam rekan-rekan media. Sapaku dengan suara tenang dan berwibawa. Terima kasih sudah datang ke rumah kami. Saya maklum jika anak tiri saya, Raka dan Siska, terlihat emosional. Maklum, mereka sedang dalam masa sulit karena uang jajan mereka baru saja dipotong oleh ayahnya. Hadirin hening. Raka melotot. Apa maksudmu? Desis Raka. Aku mengeluarkan sebuah map biru yang baru saja diserahkan oleh asisten Pak Burhan yang menyelinap lewat pintu samping. Aku membuka map itu di depan kamera. Ini adalah bukti audit keuangan keluarga. Selama 5 tahun terakhir, Tuan Raka menghabiskan 50 miliar rupiah untuk judi online dan pesta di Bali. Sedangkan Nona Siska menghabiskan 30 miliar untuk tas bermerek dan operasi plastik, sementara yayasan amal milik mendiang ibu mereka tidak pernah mendapat sumbangan sepeser pun. Wartawan mulai kasak-kusuk. Fokus mereka beralih dari isu guna-guna ke gaya hidup hedonis anak konglomerat. Bohong, teriak Siska, lupa dengan akting kakinya yang sakit. Dia berdiri dari kursi roda. Itu data palsu. Kamera langsung menyorot kaki Siska yang tiba-tiba sembuh. Wartawan tertawa kecil. Siska sadar dia melakukan kesalahan fatal. Wajahnya memerah padam, dia kembali duduk dengan canggung. Aku tersenyum tipis. Dan soal pernikahan saya, silahkan tanya pada Tuan Arka sendiri. Pintu utama terbuka. Tuan Arka keluar didorong di kursi roda oleh Pak Burhan. Wajahnya masih pucat, tapi tatapannya tajam. Dia mengambil mikrofon dari tanganku. Saya menikah dengan Alana secara sadar. Tanpa paksaan. Tanpa guna-guna. Suara Tuan Arka bergetar namun tegas. Justru saya menikahi dia untuk melindungi sisa harta saya dari ketamakan anak-anak saya sendiri. Raka tidak tahan lagi. Rencananya hancur berantakan. Wajahnya dipermalukan di siaran langsung nasional. Dia kehilangan kendali. Cukup, teriak Raka. Dia menyambar sebuah tripod kamera milik wartawan di dekatnya dan mengayunkannya ke arah kepalaku. Mati kau perempuan jalang. Wartawan berteriak histeris. Tripod besi itu melayang cepat. Namun, Raka lupa siapa aku. Aku bukan selebriti yang hanya bisa menangis. Aku adalah petarung. Aku menunduk sedikit, membiarkan tripod itu melewati atas kepalaku. Lalu dengan gerakan memutar, aku menyapu kaki Raka. Dia jatuh terjerembab di lantai marmer keras di depan puluhan kamera. Belum sempat dia bangun, aku menginjak dadanya dengan sepatu botku, menahannya agar tidak bergerak. Bawa dia pergi, perintahku pada kepala keamanan yang baru datang. Polisi yang kebetulan ada di lokasi untuk pengamanan media langsung bergerak. Mereka mengamankan Raka atas tuduhan penyerangan di depan umum dengan bukti rekaman puluhan kamera TV. Lepaskan aku. Aku ini pemilik rumah ini. Ayah, tolong aku ya. Raka berteriak meronta-ronta saat diseret polisi.
Tuan Arka memalingkan wajahnya. Dia menangis. Tangisan seorang ayah yang harus tega melihat anaknya ditangkap demi keselamatan keluarga. Pesta penyambutan itu berakhir dengan tragis bagi Raka. Wartawan bubar dengan membawa berita sensasional yang berbeda 180 derajat dari undangan awal. Malam itu, rumah kembali sunyi. Siska mengurung diri di kamar. Ketakutan karena tamengnya, Raka, sudah ditahan polisi. Aku mendorong kursi roda Tuan Arka kembali ke kamar. Terima kasih Alana, kata Tuan Arka lelah. Tapi ini belum berakhir. Raka punya koneksi di penjara. Dan Siska, dia ular yang lebih berbisa dari kakaknya. Aku membantu Tuan Arka berbaring. Istirahatlah Tuan. Satu musuh sudah tumbang. Kita hadapi satu persatu. Aku keluar dari kamar Tuan Arka menuju kamarku sendiri. Tubuhku remuk redam. Aku ingin mandi air hangat dan menelepon ayah. Namun, saat aku membuka pintu kamarku, aku merasakan hawa dingin yang aneh. Lampu kamarku mati. Padahal seingatku aku membiarkannya menyala tadi. Aku meraba saklar lampu. Klik. Lampu menyala. Dan mataku terbelalak. Kamarku berantakan. Kasurku disobek-sobek. Cermin rias pecah. Dan di dinding, tertulis dengan cat merah darah. Darah dibayar darah. Tunggu kejutan buat ayahmu. Jantungku berhenti berdetak. Ini tulisan tangan Siska. Atau mungkin orang suruhan Raka yang lain. Aku segera mengambil ponselku untuk menelepon Dokter Elang. Tapi tidak ada sinyal. Di pojok layar tertulis no service. Tiba-tiba, pintu kamarku terbanting menutup sendiri. Dan dari balik lemari pakaian yang besar, muncul sosok hitam memakai masker ski, memegang pisau komando yang berkilau tajam. Bukan hanya satu, tapi dua orang. Mereka bukan penjaga rumah. Mereka pembunuh bayaran profesional. Jadi kau yang bernama Alana, kata salah satu dari mereka dengan suara serak. Tuan Raka titip salam dari balik jeruji besi. Dia bilang, bayarannya 3 kali lipat kalau kami bisa membawa kepalamu malam ini. Aku mundur selangkah, menabrak pintu yang terkunci. Aku tidak membawa senjata. Pisau lipatku tertinggal di mobil. Tanganku kosong. Tubuhku lelah. Dan aku terkunci di kamar sempit bersama 2 pembunuh bersenjata. Habisi dia, perintah pembunuh itu. Mereka menerjang maju bersamaan. Pisau itu mengarah tepat ke perutku. Alana terdesak. Tidak ada ruang lari. Tidak ada bantuan. Tuan Arka di kamar sebelah tidak bisa berjalan. Penjaga keamanan ada di pos depan yang jauh. Dalam detik-detik yang melambat itu, aku melihat vas bunga berat di atas meja. Aku menyambarnya dan melemparkannya ke wajah pembunuh pertama. Perang. Dia terhuyung mundur. Darah mengucur dari pelipisnya. Tapi pembunuh kedua sudah ada di depanku, mengayunkan pisaunya ke leherku. Aku menangkis pergelangan tangannya dengan kedua tanganku, menahan pisau itu sekuat tenaga. Ujung pisau itu hanya berjarak 2 cm dari jakunku. Napas bau busuk pembunuh itu menerpa wajahku. Kau akan mati malam ini nyonya besar, bisiknya. Tenagaku mulai habis. Luka di lenganku kembali berdarah, membuat cengkeramanku licin. Pisau itu semakin dekat. Semakin dekat. Ya Allah, apakah ini akhirnya? Apakah aku akan mati di sini, di kamar mewah ini, tanpa sempat melihat ayah sembuh? Tiba-tiba, terdengar suara tembakan keras. Dor. Kaca jendela kamarku pecah berantakan. Pembunuh yang menindihku menjerit, memegangi bahunya yang tertembus peluru. Dia jatuh berguling. Aku kaget, menoleh ke arah jendela balkon yang pecah. Di sana, berdiri sosok yang tidak kuduga. Sosok yang seharusnya ada di rumah sakit. Dokter Elang. Dia berdiri di balkon dengan pistol di tangan, napasnya memburu, dan tatapannya dingin mematikan. Dia bukan sekadar dokter. Cara dia memegang senjata menunjukkan dia terlatih. Minggir dari dia, atau peluru berikutnya bersarang di kepalamu, bentak Dokter Elang pada pembunuh yang satu lagi. Siapa sebenarnya Dokter Elang? Kenapa dia punya senjata api dan kemampuan menembak jitu? Dan bagaimana dia bisa sampai di sini tepat waktu? Apakah dia malaikat penolong? Atau dia punya agenda lain yang tersembunyi? Suara tembakan itu masih berdengung di telingaku,
memecah keheningan malam yang mencekam di kawasan Sentul. Pembunuh bayaran yang tadi menindihku kini mengerang kesakitan di lantai, memegangi bahunya yang bolong tertembus peluru panas. Darah segar membasahi karpet mahal kamarku. Pembunuh kedua, yang tadi terluka oleh lemparan vas bunga, menatap Dokter Elang dengan horor. Dia melihat pistol di tangan dokter itu, lalu melihat temannya yang sudah lumpuh. Nyalinya ciut seketika. Dia mencoba kabur, berlari menuju pintu kamar yang tadi terbanting. "Jangan bergerak," suara Dokter Elang terdengar tenang, namun dingin dan mengintimidasi. Jauh berbeda dengan suaranya yang lembut saat di rumah sakit. Pembunuh itu nekat. Dia membuka pintu dan hendak lari ke lorong. Dor! Tembakan kedua meletus. Peluru menghantam kusen pintu, tepat 1 sentimeter di depan wajah si pembunuh. Serpihan kayu mengenai matanya. Dia jatuh terduduk, mengangkat tangan menyerah. Kakinya gemetar hebat hingga terkencing di celana. Aku masih terdiam di pojok ruangan. Napasku memburu. Dokter Elang melangkah masuk melewati pecahan kaca jendela. Dia tidak langsung menghampiriku, melainkan berjalan sigap ke arah dua pembunuh itu. Dengan gerakan efisien yang sangat terlatih, dia menendang pisau mereka menjauh, lalu mengeluarkan tali ties dari saku jas dokternya dan mengikat tangan mereka ke belakang punggung dalam hitungan detik. Setelah memastikan ancaman lumpuh total, barulah dia berbalik menatapku. Pistolnya dia selipkan kembali ke balik pinggang, tertutup jas putihnya yang kini ternoda debu. Wajah tegangnya melunak. "Kamu terluka, Alana?" tanyanya sambil berlutut di depanku. Aku menggeleng pelan. Masih syok. Siapa kamu sebenarnya, Dok? Dokter biasa tidak mungkin membawa pistol dan menembak jitu dari jarak 20 meter dalam kondisi gelap. Dokter Elang tersenyum tipis. Dia mengeluarkan sapu tangan, membersihkan darah di pipiku. "Aku memang dokter bedah, Alana. Tapi sebelum aku mengambil sumpah dokter, aku adalah kapten medis di pasukan khusus anti-teror. Aku pensiun dini karena cedera lutut, lalu memutuskan mengabdi di rumah sakit." Mataku membelalak. Pasukan khusus. Pantas saja. Dan ayahmu, Pak Haryo, dia bukan sekadar guru silat bagiku. Dulu, saat operasi militer di perbatasan, ayahmu pernah menjadi pemandu lokal yang menyelamatkan nyawaku dari jebakan ranjau. Aku berhutang nyawa padanya. Saat aku melihat namamu di daftar wali pasien, dan melihat kekacauan di bank darah tadi, insting lamaku hidup kembali. Aku tahu kamu sedang berperang sendirian. Air mataku menetes. Ternyata ayah, dalam diamnya, telah menanam kebaikan yang kini buahnya menyelamatkanku. "Kenapa dokter bisa sampai ke sini?" tanyaku. "Aku membuntutimu sejak keluar dari rumah sakit. Firasatku buruk saat melihat mobilmu dipacu seperti orang kesetan. Dan benar saja, saat aku memanjat pagar belakang, aku melihat dua orang ini menyelinap ke balkonmu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar. Tuan Arka muncul dengan wajah panik, didorong di kursi roda oleh Pak Burhan yang memegang tongkat pemukul kasti dengan tangan gemetar. "Alana, kamu tidak apa-apa," teriak Tuan Arka. Dia melihat dua orang terikat di lantai, lalu melihat Dokter Elang. "Siapa pria ini?" "Dia teman, Tuan. Dia yang menyelamatkan saya," jawabku sambil berusaha berdiri dibantu Elang. Pak Burhan segera menelepon polisi untuk mengangkut dua pembunuh bayaran itu. Situasi mulai terkendali. Tapi ada satu hal yang mengganjal pikiranku. "Siska. Di mana Siska?" tanyaku tiba-tiba. Tuan Arka dan Pak Burhan saling pandang. Wajah mereka berubah pucat. "Tadi, saat keributan terjadi, saya melihat Nona Siska lari ke arah ruang kerja Tuan di lantai dasar," kata Pak Burhan terbata-bata. "Saya pikir dia sembunyi ketakutan." Ruang kerja. Bukan kamarnya. Firasatku berteriak bahaya. Siska tidak mungkin sembunyi. Ular tidak bersembunyi saat terpojok. Ular akan mematuk. "Brankas," desis Tuan Arka. "Di ruang kerja ada brankas rahasia di balik lukisan. Di sana saya menyimpan sertifikat asli perusahaan, obligasi emas, dan kode akses rekening utama di Swiss yang berisi dana likuid 300 triliun itu." "Ya Allah. Ayo cepat," teriakku. Lupakan rasa sakit di tubuhku. Aku berlari keluar kamar, diikuti Dokter Elang.
Pak Burhan mendorong kursi roda Tuan Arka secepat mungkin menyusul kami. Kami menuruni tangga melingkar yang megah itu dengan tergesa-gesa. Rumah besar itu sunyi senyap, tapi kesunyian ini terasa salah. Seperti kesunyian sebelum bom meledak. Sesampainya di depan pintu ruang kerja yang terbuat dari kayu jati tebal, aku mendapati pintunya terkunci dari dalam. "Siska, buka pintunya," teriakku sambil menggedor pintu. Tidak ada jawaban. Tapi aku mendengar suara beep elektronik yang cepat dari dalam. Suara tombol ditekan berulang-ulang. "Dia sedang mencoba mentransfer asetnya," kata Tuan Arka panik. "Alana, dobrak. Kalau dia berhasil memindahkan dana itu ke rekening luar negeri, kita tidak bisa melacaknya lagi. Uang itu akan hilang selamanya, dan dia akan kabur ke negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi." Aku mundur 2 langkah, mengambil ancang-ancang. Dokter Elang menahanku. "Biar aku saja," katanya. "Lututmu masih sakit." Elang mundur. Lalu dengan satu tendangan depan yang sangat kuat tepat di dekat engsel, pintu kayu jati yang kokoh itu jebol terbuka. Bra! Kami berhamburan masuk. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat darahku mendidih. Siska sedang duduk di kursi kebesaran ayahnya, menghadap laptop yang menyala terang. Di sampingnya, brankas dinding sudah terbuka lebar dan isinya kosong melompong. Tumpukan sertifikat tanah dan emas batangan sudah dimasukkan ke dalam tas koper besar di kakinya. Dia menoleh saat kami masuk. Wajahnya tidak terlihat takut. Justru dia tersenyum. Senyum orang gila yang sudah kehilangan akal sehat. "Terlambat," katanya sambil menekan tombol enter di keyboard laptop. Layar laptop menunjukkan tulisan, "Transfer in progress. 90%. Siska tertawa melengking. Sedikit lagi semua kekayaan ayah yang busuk ini akan menjadi milikku. Dan kalian semua, kalian akan membusuk di neraka kemiskinan." "Hentikan Siska," teriak Tuan Arka. "Itu uang perusahaan. Itu uang ribuan karyawan. Kalau kamu ambil, perusahaan akan bangkrut." Peduli setan dengan karyawan, Siska berdiri. Dia mengeluarkan sebuah pemantik api Zippo dan sebuah botol kaca berisi bensin yang entah dia dapat dari mana. "Jangan mendekat," teriak Siska sambil menyiramkan bensin itu ke atas tumpukan dokumen penting di meja, dan juga ke tubuhnya sendiri. "Selangkah lagi kalian maju, aku bakar ruangan ini bersama diriku sendiri. Biar kita mati sama-sama." Langkah kami terhenti. Bau bensin menyengat memenuhi ruangan ber-AC itu. Uapnya saja sudah cukup membuat pusing. Satu percikan api, dan ruangan ini akan meledak. "Siska, jangan bodoh. Ingat ibumu," bujuk Tuan Arka. Suaranya parau menahan tangis. "Ayah tidak masalah kehilangan uang itu. Tapi ayah tidak mau kehilangan kamu juga. Raka sudah di penjara. Jangan kamu juga hancur." Siska terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Tapi kemudian tatapannya kembali mengeras saat melihatku berdiri di samping ayahnya. "Ayah tidak sayang aku. Ayah cuma sayang sama pelacur ini kan?" Siska menunjukku dengan pemantik api yang menyala. "Gara-gara dia masuk ke rumah ini, Raka ditangkap. Gara-gara dia, rencana kami berantakan." "Siska," aku maju selangkah perlahan, mengangkat kedua tangan tanda menyerah. "Kamu membenciku kan? Bukan membenci ayahmu. Kalau begitu, biarkan ayahmu dan yang lain keluar. Kita selesaikan berdua di sini." "Jangan Alana," cegah Dokter Elang. "Dia tidak stabil." Aku menatap Elang, memberinya kode mata untuk bersiap. Elang mengangguk tipis. Dia mengerti. Dia perlahan menggeser posisinya ke arah samping, mendekati saklar sprinkler pemadam api otomatis di dinding. "Kau mau jadi pahlawan heh?" Siska menyeringai. "Oke. Kalau begitu, matilah bersamaku." Layar laptop berbunyi. "Transfer completed." Siska melihat layar itu dengan mata berbinar. "Berhasil. Aku kaya raya. Aku kaya." Dalam euforia sesaat itu, kewaspadaannya menurun. "Sekarang," Dokter Elang berteriak. Dokter Elang memecahkan kaca pelindung tombol darurat dan menekannya. Alarm kebakaran meraung keras. Nit, nit, nit. Namun, sprinkler air di langit-langit tidak menyala. "Macet." Siska tertawa terbahak-bahak. "Kalian pikir aku bodoh?
Aku sudah mematikan aliran airnya dari pusat kontrol tadi sore. Tidak ada yang bisa memadamkan api ini. Siska menjatuhkan pemantik api itu ke meja yang basah oleh bensin. Wush! Api menyambar dengan cepat, membakar meja, dokumen, dan laptop. Lidah api menjilat gorden jendela. Ruangan itu berubah menjadi oven panas dalam sekejap. Siska tertawa di tengah kobaran api. Dia mengambil tas koper berisi emas dan sertifikat, lalu berlari menuju pintu rahasia di balik rak buku yang baru saja terbuka otomatis. Ternyata dia sudah menyiapkan jalur pelarian. Kejar dia! Teriak Tuan Arka sambil terbatuk-batuk karena asap hitam mulai mengepul. Aku tidak berpikir dua kali. Aku menerobos api, melompati meja yang terbakar. Panasnya menjilat kulit wajahku. Alana, kembali, teriak elang. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan dia lolos membawa masa depan ribuan karyawan dan harga diri suamiku. Aku masuk ke lorong rahasia itu tepat sebelum pintu otomatisnya tertutup kembali. Sekarang, hanya ada aku dan Siska di lorong beton yang gelap dan sempit ini. Lorong ini ternyata mengarah ke garasi bawah tanah di sisi lain bukit. Siska berlari pincang sambil menyeret koper berat. Napasnya terdengar berat. Saat dia mendengar langkah kakiku, dia berhenti dan berbalik. Dia mengeluarkan sebuah pistol kecil dari dalam tasnya. Pistol jenis Derringer yang hanya berisi 2 peluru. Kau keras kepala sekali, seru Siska di kegelapan. Kenapa kau tidak mati saja sih? Dor. Dia menembak asal-asalan. Peluru mengenai dinding di sebelah kepalaku, memercikkan bunga api. Aku terus maju. Jarak kami tinggal 5 meter. Siska mengarahkan pistolnya lagi. Ini peluru terakhir. Kali ini dia membidik tepat ke dadaku. Tangannya gemetar. Tapi jarak ini terlalu dekat untuk meleset. Ucapkan selamat tinggal pada dunia miskinmu, Alana. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak bisa menghindar di lorong sesempit ini. Waktu seakan melambat. Aku melihat jarinya mulai menekan pelatuk. Tiba-tiba, bumi berguncang. Bukan karena gempa, tapi karena ledakan dari ruang kerja di atas kami. Gas dari pipa yang bocor terkena api. Guncangan itu membuat Siska kehilangan keseimbangan. Dor! Pistol meletus. Aku merasakan panas yang menyengat di bahu kananku. Terkena. Aku terhuyung ke belakang, menabrak dinding. Rasa sakit yang luar biasa menjalar. Darah hangat mengalir deras membasahi bajuku. Siska tertawa melihatku jatuh. Kena kau. Rasakan. Dia berbalik, hendak melanjutkan lari menuju pintu keluar di ujung lorong yang cahayanya mulai terlihat. Di sana, sebuah helikopter kecil sewaan ternyata sudah menunggunya. Suara baling-balingnya terdengar samar. Dia benar-benar sudah merencanakan ini dengan matang. Raka adalah umpan. Siska adalah pemain utamanya. Aku menekan luka tembak di bahuku dengan tangan kiri. Mataku berkunang-kunang. Apakah ini akhirnya? Apakah dia akan menang dan hidup mewah di luar negeri sementara kami hancur di sini? Tidak. Aku teringat wajah ayah yang sedang berjuang di Icu. Aku teringat wajah Tuan Arka yang menangis. Aku tidak boleh kalah. Aku memaksakan kakiku untuk berdiri. Rasa sakit itu aku ubah menjadi bahan bakar. Aku berlari. Bukan lari biasa, tapi lari terakhir sisa tenagaku. Siska sudah mencapai pintu keluar. Dia membuka pintu besi itu. Angin malam dan suara helikopter menderu masuk. Saat dia hendak melangkah keluar, aku melompat. Aku menerjang tubuhnya dari belakang. Kami berdua berguling keluar dari pintu garasi, jatuh ke rumputan bukit yang curam. Tas koper itu terlepas dari tangannya, terbuka, dan isinya berhamburan. Emas batangan dan lembaran sertifikat berterbangan tertiup angin baling-baling helikopter. Kami berguling-guling di lereng bukit, saling pukul, saling cakar, saling jambak. Siska bertarung seperti binatang liar. Dia menggigit lenganku, mencolok mataku. Tapi aku petarung jalanan. Aku tahu cara mematikan lawan. Saat kami berhenti berguling di tepi jurang dangkal, aku berhasil menindih tubuhnya. Aku mengunci lehernya dengan teknik kuncian rear naked choke. Lepaskan, Siska meronta. Wajahnya memerah kehabisan napas. Uangku, uangku. Bukan uangmu, bisikku di telinganya.
menahan rasa sakit di bahuku yang terus mengeluarkan darah. Itu uang haram. Siska mencoba meraih sebuah batu besar di dekat tangannya untuk memukul kepalaku. Tiba-tiba, sorot helikopter di atas kami menyorot tajam. Angin kencang menerpa wajah kami. Pilot helikopter itu melihat Siska kalah. Dia tidak mau ambil risiko. Helikopter itu perlahan naik, meninggalkan Siska sendirian. "Tunggu. Jangan pergi. Bawa aku," teriak Siska histeris melihat tiket kebebasannya terbang menjauh. Di kejauhan, sirine mobil polisi mendekat. Tuan Arka, Dokter Elang, dan Pak Burhan terlihat berlari menuruni bukit ke arah kami. Aku melepaskan kuncianku karena tubuhku sudah mencapai batasnya. Pandanganku gelap. Kehilangan banyak darah membuat kesadaranku menipis. Siska terbatuk-batuk, menghirup udara rakus. Dia melihat polisi datang. Dia melihat helikopter pergi. Dia melihat emas-emasnya berserakan di rumput. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Lalu dia tertawa. Tawa yang mengerikan. Kalau aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh memilikinya. Siska merangkak cepat ke arah tas koper yang masih menyisakan detonator bom rakitan yang seharusnya dia gunakan untuk meledakkan berangkas jika gagal dibuka. "Mati kalian semua." Dia menekan tombol merah itu. "Alana, awas." Teriakan Dokter Elang adalah hal terakhir yang aku dengar sebelum ledakan besar melemparkanku ke udara, dan dunia menjadi gelap gulita. Apakah Alana selamat dari ledakan itu? Bagaimana nasib Siska? Dan apakah warisan 300 triliun itu benar-benar menjadi kutukan yang memusnahkan segalanya? Gelap. Hanya itu yang aku ingat. Lalu perlahan, suara dengungan panjang menyusup ke telingaku. Kit. Suara mesin pemantau detak jantung. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidungku, menggantikan bau bensin dan mesiu yang terakhir kali kucium. Aku mencoba membuka mata, tapi kelopak mataku terasa seberat beton. Tubuhku kaku, seolah-olah setiap inci tulangku remuk redam. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari bahu kananku, tempat peluru Siska bersarang. "Alana." Dia sadar. "Dokter." Dia sadar. Suara itu. Suara yang sangat aku kenal. Suara ayah. Aku memaksakan mataku terbuka. Cahaya putih lampu neon menyilaukan pandanganku. Setelah beberapa detik berkedip, bayangan buram di depanku mulai jelas. Wajah tua ayah, yang kini terlihat lebih segar meski penuh air mata, menatapku cemas. Dia duduk di kursi roda di samping ranjangku. Di sebelahnya, ada Dokter Elang yang tangannya diperban, dan Tuan Arka yang duduk menunduk dengan wajah penuh duka. "Ayah," bisikku. Suaraku serak, tenggorokanku kering seperti padang pasir. "Jangan banyak bergerak dulu," kata Dokter Elang lembut sambil memeriksa infsku. "Kamu sudah koma selama 3 hari di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kamu mengalami gegar otak ringan, luka tembak di bahu, dan luka bakar di punggung akibat ledakan. Tapi alhamdulillah, organ vitalmu aman." Aku menatap sekeliling. "Aku selamat. Bagaimana dengan Siska?" Tanyaku terbata-bata. Ruangan itu hening seketika. Tuan Arka mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Pria tua itu terlihat 10 tahun lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. "Dia sudah tenang Alana," jawab Tuan Arka lirih. "Tenang." Ledakan itu, bom rakitan itu meledak terlalu dekat dengannya. Tim forensik hanya menemukan. Tuan Arka tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat menahan tangis. Dia dimakamkan kemarin di San Diego Hills, di samping makam ibunya. Raka diizinkan keluar sebentar dari penjara untuk menghadiri pemakaman dengan tangan diborgol. Aku terdiam. Merinding. Siska benar-benar memenuhi sumpahnya. Dia mati membawa keserakahannya. Harta, emas, sertifikat, semuanya hangus atau hilang tertiup angin ledakan. Yang tersisa hanyalah nama di batu nisan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku tidak membencinya lagi. Aku hanya kasihan. Dia gadis cantik yang punya segalanya, tapi hatinya miskin kasih sayang hingga iblis menguasainya. Seminggu kemudian, kondisiku mulai membaik. Ayah juga sudah pulih total pasca operasi transplantasi ginjalnya yang sukses.
Ternyata selama aku koma, dokter Elang yang merawat ayah dan menjagaku bergantian. Hari itu, Tuan Arka datang menjengukku sendirian. Dia membawa sebuah map coklat. Map yang sama dengan yang dia bawa saat pertama kali menawarkanku pekerjaan di gudang tua itu. Dia duduk di tepi ranjangku, menatap keluar jendela melihat langit Jakarta yang mendung. "Alana," katanya pelan. "Kontrak kita sudah selesai." Aku menatapnya diam. Ancaman sudah tidak ada. Siska sudah tiada. Raka divonis 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana dan korupsi dana perusahaan. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di rumah besar itu. Tuan masih punya ribuan karyawan yang bergantung pada Tuan, kataku menguatkan. Tuan Arka tersenyum pahit. Dia menyodorkan map itu padaku. "Ini janji saya. Cek tunai senilai 10 miliar rupiah. Dan sertifikat rumah mewah di kawasan Menteng atas nama ayahmu. Ambillah. Kamu pantas mendapatkannya lebih dari siapapun. Kamu sudah mempertaruhkan nyawamu berkali-kali demi orang tua bangka ini." Aku mengambil map itu. Membuka isinya. Angka 0 di cek itu berderet banyak sekali. Cukup untuk aku hidup mewah 7 turunan. Cukup untuk membeli harga diri siapa saja. Aku menatap cek itu, lalu menatap wajah ayah yang sedang tidur di sofa tunggu. Ayah sudah sehat. Itu yang terpenting. Perlahan, aku mengambil cek itu. Lalu aku merobeknya menjadi 2 bagian. Tuan Arka terbelalak kaget. "Alana, apa yang kamu lakukan?" Aku tersenyum. "Tuan Arka, saya bekerja untuk uang operasi ayah. Dan itu sudah Tuan bayar lunas dengan biaya rumah sakit dan donor darah dari dokter Elang. Hutang saya lunas. Janji Tuan lunas. Tapi ini hakmu. Ini kompensasimu. Saya tidak bisa menerima uang dari tragedi Tuan." Jawabku tegas namun sopan. "Uang ini, berikan saja ke panti asuhan atau bangun masjid atas nama Siska dan Ibu Raka. Semoga itu bisa meringankan dosa-dosa mereka dan memberi ketenangan pada Tuan." Tuan Arka tertegun. Air mata kembali menetes di pipinya. Dia menatapku tak percaya. Kamu benar-benar wanita langka, Alana. Di saat anak-anakku sendiri membunuhku demi uang ini, kamu yang orang asing justru menolaknya." "Saya hanya butuh satu hal, Tuan," kataku. "Apa itu?" "Katakan. Saya akan kabulkan apa saja. Ceraikan saya. Kembalikan saya ke kehidupan saya yang dulu. Saya bukan nyonya besar. Saya Alana, anak Pak Haryo dari Tambora. Istana Tuan terlalu dingin buat saya." Tuan Arka mengangguk pelan. Dia mengerti. Dia bangkit berdiri, lalu mencium keningku dengan penuh hormat. Bukan ciuman suami istri, tapi ciuman seorang ayah kepada anak perempuannya yang paling membanggakan. "Terima kasih, Alana. Terima kasih sudah mengajarkan saya bahwa harta yang paling berharga bukanlah 300 triliun itu, tapi kesetiaan dan ketulusan hati. Mulai hari ini, kamu bukan lagi pengawalku, bukan lagi istriku. Tapi kamu adalah anak angkatku, keluarga baruku." 3 bulan berlalu. Kehidupan kembali normal, atau setidaknya mendekati normal. Aku kembali tinggal di rumah petak kami di Tambora yang sudah direnovasi sedikit agar lebih layak huni. Bukan rumah mewah di Menteng, tapi rumah yang hangat penuh tawa. Aku membuka sanggar bela diri kecil-kecilan di halaman depan. Muridku banyak, anak-anak jalanan yang ingin belajar melindungi diri, bukan untuk jadi preman. Ayah sudah bisa melatih silat lagi meski hanya gerakan ringan. Wajahnya kembali merah merona. Tawanya kembali terdengar lepas. Melihat ayah sehat adalah bayaran termahal yang pernah kuterima. Jauh lebih mahal dari 300 triliun. Sore itu, saat aku sedang melatih tendangan, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan sanggar. Dokter Elang turun dengan pakaian santai, membawa sekeranjang buah-buahan. "Assalamualaikum Bu Guru Galak," sapanya sambil tersenyum manis. Lesung pipitnya terlihat jelas. "Waalaikumsalam Pak Dokter Bawel," balasku sambil melempar handuk kecil ke arahnya yang dia tangkap dengan sigap. "Ada angin apa ke sini? Mau tagih biaya rumah sakit lagi?" Elang tertawa. "Bukan. Saya ke sini mau melamar." Jantungku berhenti berdetak. Melamar? Melamar jadi murid silat maksudnya? Ayahmu bilang kalau mau jadi menantu dia,
Harus bisa mengalahkan murid terbaiknya dulu. Wajahku memerah padam. Ayah mengintip dari balik jendela sambil mengacungkan jempol sambil tertawa. Ternyata, jodoh tidak perlu dicari di tumpukan harta karun. Jodoh kadang datang membawa jarum suntik dan donor darah. Dan tentang Tuan Arka. Dia menepati janjinya. Dia menyumbangkan hampir separuh kekayaannya untuk amal. Dia kini hidup lebih sederhana. Sering datang ke sanggar kami hanya untuk minum teh manis buatan ayah dan melihat anak-anak berlatih. Dia terlihat bahagia. Beban 300 triliun itu sudah terangkat dari pundaknya. Raka masih di penjara, meratapi nasib. Tapi Tuan Arka rutin menjenguknya, mencoba memperbaiki hubungan yang rusak dari balik jeruji besi. Masih ada harapan, kata Tuan Arka. Selama napas masih ada, pintu tobat selalu terbuka. Aku belajar banyak dari perjalanan ini. Bahwa warisan terbaik bukanlah uang yang bisa habis dibakar api atau dicuri orang. Warisan terbaik adalah didikan orang tua, harga diri yang dijaga, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Aku Alana, mantan istri kontrak konglomerat, mantan pengawal. Dan sekarang, aku adalah wanita paling kaya di dunia. Karena aku memiliki ayah yang sehat, cinta yang tulus, dan hati yang tenang. Terima kasih sudah mendengarkan kisahkan. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah harta dan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.